Tunanganku membawa selingkuhannya tinggal di rumah kami. Aku berpura-pura sedang dinas keluar kota, lalu diam-diam berkemas dan pergi. Hanya dalam 10 menit setelah memunggunginya, aku sudah mencatatkan pernikahan dengan pria lain. Saat itu, dia menyesal sampai gila. Aku masih ingat dengan jelas malam itu. Malam di mana hanya tersisa 3 bulan lagi menuju hari pernikahan kami. Aku menyeret koperku melewati pintu utama villa di Pondok Indah. Di dalam kepala, aku masih berpikir untuk menunjukkan pada Dimas kontrak yang baru saja berhasil aku selesaikan. Namun, hanya dalam kurang dari 10 menit, aku tahu hidupku telah berbelok ke arah yang sama sekali berbeda. Tepat di samping lemari sepatu di ruang depan, ada sepasang sandal wanita berwarna krem dengan hiasan bunga kain yang sangat rumit. Modelnya begitu mahal, hingga sekali lihat saja orang tahu pemakainya lebih mementingkan pamer daripada fungsi. Itu bukan milikku. Aku tertegun sejenak, tanganku masih memegang gagang koper, lalu mengangkat kepala menatap Pak Budi yang berjalan keluar dari arah dapur. Dia menatapku, bibirnya bergerak-gerak, raut wajahnya canggung, seolah baru saja menelan sesuatu yang sangat pahit. Bu Kirana sudah pulang, hanya sebuah kalimat yang sangat biasa. Tapi aku bisa mendengar ada sesuatu yang berbeda. Dulu, di rumah ini, dari asisten rumah tangga hingga sopir, semua orang memanggilku Bu Kirana dengan nada hormat yang akrab. Hari itu, Pak Budi masih memanggilku dengan sebutan yang sama, tetapi sorot matanya penuh kegugupan. Seolah dia bingung, haruskah dia membantuku membawa koper ke kamar tidur utama, atau haruskah dia bertanya aku ingin menginap di kamar yang lain. Aku tidak bertanya apa-apa lagi padanya. Orang dewasa terkadang merasakan sakit di titik itu. Tahu ada yang tidak beres, tetapi masih berusaha menjaga sisa harga diri yang terakhir. Aku mengganti sandalku, lalu menyeret koper masuk ke dalam. Suara roda koper yang beradu dengan lantai marmer yang dingin terdengar sangat jelas. Semakin jauh aku melangkah, semakin terasa rumah ini terlalu luas, terlalu kosong, terlalu dingin. Sampai di lantai 2, pintu kamar tidur utama sedikit terbuka. Aku belum sempat menyentuh gagang pintu ketika tawa seorang wanita terdengar dari celah pintu tawa manja yang melengking, jenis suara manis yang memuakkan yang dianggap pria sebagai kelemahan, tetapi bagi sesama wanita, sekali dengar akan diingat seumur hidup. Mas Dimas, gaun ini cantik kan? Aku pilih lama sekali loh warna ini. Cocok banget sama warna spraynya. Aku berdiri diam. Melalui celah pintu yang sempit, aku melihat Bella sedang berdiri di tepi ranjang. Dia mengenakan gaun tidur 2 tali berwarna kuning pucat, tangannya memegang jubah sutra. Di kakinya, sebuah koper terbuka lebar, kosmetik, parfum, dan produk perawatan kulit bertebaran di atas karpet seolah ini adalah sebuah kepindahan yang resmi. Ranjang itu sudah aku tiduri selama 2 tahun. Spray abu-abu pucat itu aku sendiri yang memilihnya bulan lalu. Saat itu, Dimas bahkan berkata padaku bahwa mengganti warna spray bisa membawa peruntungan baru, sebagai persiapan untuk kehidupan pernikahan kami. Sekarang aku baru mengerti, yang dia maksud peruntungan baru bukanlah nasib, melainkan orang. Dimas bersandar di kepala ranjang, mengenakan jubah tidur, tangannya menjepit sebatang rokok. Ekspresinya begitu tenang hingga membuat orang bergidik. Dia menatap Bella dan berkata dengan nada ringan, "Kalau kamu suka, taruh saja di situ. Terus, lemari kosong di sebelah sana boleh aku pakai semua kan mas?" Bella membuka pintu lemari pakaian. Suaranya merendah, sangat pandai memainkan peran sebagai orang ketiga, yang tetap ingin merebut semua bagian milik orang pertama. Tapi barang-barang Mbak Kirana masih di sana. Aku takut dia salah paham. Nanti dikira aku merebut tempatnya. Ruangan itu hening selama sekitar 3 detik. Kemudian, Dimas mematikan rokoknya di asbak samping tempat tidur dan berkata dengan sangat tegas, "Kamu tinggal di sini saja, tidak perlu merasa dirugikan." Pada saat itu juga, aku mendengar dengan jelas suara sesuatu yang pecah di dalam hatiku. Bukan suara gemuruh yang dahsyat, melainkan retakan yang sangat kecil dan dalam, seperti goresan di permukaan kaca. Awalnya hanya sehalus rambut, tetapi cukup untuk membuat seluruh kaca itu tidak akan pernah bisa utuh kembali. Bella tertawa, lalu melompat ke dalam pelukannya. "Kamu baik sekali sama aku." Aku masih berdiri di luar pintu. Tanganku terkepal erat di gagang koper hingga memutih. Kuku-kukuku menancap di telapak tangan hingga terasa perih. Rasa sakit yang sangat nyata itu membuatku sepenuhnya sadar. Aku berbalik dan melihat bayanganku di cermin besar di ujung koridor. Blazer kantorku masih rapi, rambutku disanggul, lipstikku belum pudar, dan sepatu hak tinggiku masih mengilap. Hari ini aku baru saja terbang dari Bali ke Jakarta, begitu mendarat langsung menghadiri rapat dengan klien, bahkan melewatkan makan siang demi menyelesaikan proyek tanah di selatan yang sudah diincar Dimas selama setengah tahun. Aku masih berpikir malam ini bisa pulang lebih awal, makan malam bersamanya, lalu memberinya kabar gembira. Tak kusangka, dialah yang memberiku kabar lebih dulu. Aku menyeret koperku menuruni tangga.
Pak Budi masih berdiri di dekat pintu, menatapku seolah ada yang mengganjal di tenggorokannya. Bu Kirana, koper ini, mau ditaruh di kamar mana? Dia bertanya kamar mana? Bukan mau dibawakan ke kamar ibu? Hanya satu kalimat itu saja sudah cukup untuk memberitahuku bahwa di rumah ini, bahkan para pekerja pun tahu bahwa kamar tidur utama bukan lagi tempatku. Taruh di ruang tamu saja, Pak. Aku mengatakannya dengan suara yang anehnya terdengar sangat tenang. Mungkin ketika rasa sakit sudah mencapai puncaknya, seseorang tidak lagi punya kekuatan untuk gemetar. Ruang tamu di lantai 1 sudah lama jarang digunakan, tirainya tertutup rapat, dan udaranya terasa sedikit lembab. Aku duduk di tepi tempat tidur, menyalakan layar ponsel lalu mematikannya lagi. Jam bergerak dari 9, 10 menjadi 9, 32. Di lantai atas, terdengar suara langkah kaki mondar-mandir. Mungkin Bella sedang merapikan sisa barang-barangnya di meja rias yang tadinya milikku. Aku menekan sebuah nomor. Di seberang sana, telepon diangkat dengan cepat tetapi tidak ada suara lebih dulu. Pria itu memang selalu begitu. Pendiam, tenang, menunggu orang lain membuka percakapan. Ini aku. Aku tahu. Suara Baskara terdengar berat dan dalam. Seperti secangkir teh yang dibiarkan dingin di tengah malam. Aku menelan ludah sekali. Lalu bertanya langsung. Tawaranmu yang dulu, apa masih berlaku? Di seberang sana hening sejenak. Kamu yakin? Aku yakin. Baiklah. Besok pagi jam 9, di depan kantor catatan sipil. Aku tunggu. Aku menutup telepon, lalu melangkah membuka tirai. Di luar, taman villa terang benderang. Deretan bunga sedap malam di sepanjang jalan setapak masih mekar putih. Aku sendiri yang memilih jenis bunga itu. Aku sendiri yang berpesan pada tukang kebun untuk merawat setiap petaknya. Aku sendiri yang pernah berpikir, setelah menikah nanti, akan menanam rambatan melati di teras. Karena ibuku bilang bunga itu awet, mudah hidup, dan wanginya tahan lama. Dimas tidak mengganti bunganya, dia hanya mengganti orang di sampingnya. Ponselku bergetar sekali lagi. Sebuah unggahan baru dari Bella. Foto selfie di depan cermin di kepala ranjang. Dia mengenakan gaun tidur yang tadi. Rambutnya tergerai, bibirnya tersenyum setipis mata pisau. Tulisannya hanya 2 kata, pelabuhan terakhir. Lokasinya ditandai di Villa Pondok Indah. Aku menatap layar itu beberapa detik, lalu menekan tombol suka. Kurang dari 1 menit kemudian, unggahan itu hilang. Mungkin dia baru ingat lupa memblokirku. Atau mungkin, bukan lupa, tapi sengaja agar aku melihatnya dan merasakan sakit yang cukup. Tapi tidak masalah, aku sudah menyimpannya. Bukan hanya foto itu. Di ponselku, masih ada bukti transfer kalung yang pernah Dimas belikan untuk Bella. Tangkapan layar jadwal perjalanan mereka yang selalu bertepatan dengan perjalanan dinas palsunya. Bahkan beberapa foto yang diam-diam dikirimkan oleh asisten Dimas kepadaku sejak beberapa bulan lalu. Aku tidak pernah melabraknya, tidak pernah membuat keributan, apalagi menangis dan bertanya mengapa. Bukan karena aku berhati besar, hanya saja aku sedang menunggu. Menunggu rasaku habis, menunggu sebuah alasan yang cukup kejam untuk mengakhirinya. Malam ini, kedua hal itu sudah kumiliki. Pukul 6 pagi keesokan harinya, aku mengenakan gaun merah marun, merias wajah sedikit lebih tebal dari biasanya, lalu menyeret koper keluar kamar. Saat melewati kamar tidur utama, aku berhenti dan mengetuk pintu. Yang membuka pintu adalah Bella. Dia mengenakan kemeja milik Dimas. Ujungnya menjuntai hingga menutupi pahanya. Kakinya telanjang, wajahnya tanpa riasan tetapi matanya bersinar penuh kemenangan. Mbak Kirana, pagi sekali bangunnya. Ada perlu sama Mas Dimas? Aku belum sempat menjawab. Dimas sudah keluar dari kamar mandi. Dia sedang mengikat jubah mandinya. Melihatku, dia sedikit tertegun. Ada apa? Nada suaranya sangat berbeda saat berbicara dengan Bella. Dengannya, suaranya lembut dan santai. Denganku, suaranya kering seperti urusan pekerjaan. Seolah kami bukan pasangan yang akan menikah, melainkan hanya 2 rekan bisnis. Aku menatapnya beberapa detik lalu berkata, kantor menugaskanku dinas ke Surabaya, sekitar seminggu. Dimas mengerutkan kening. Lama sekali? Aku tersenyum tipis. Kamu peduli? Pertanyaan itu membuatnya terdiam sejenak. Bella segera menyela dengan sangat lihai, lengannya melingkar di lengan Dimas. Mbak Kirana tenang saja dinasnya. Di rumah sudah ada aku yang merawat Mas Dimas. Di rumah? Dia mengucapkan 2 kata itu dengan ringan, seolah dialah nyonya rumah yang sebenarnya. Aku menatap lurus ke wajah Bella selama 3 detik, lalu beralih ke Dimas. Kalau begitu, merepotkanmu. Aku berbalik dan berjalan menuju tangga. Tiba-tiba, Dimas memanggil namaku. Kirana, aku berhenti dan menoleh. Dia terdiam selama 2 detik. Akhirnya hanya bisa berkata 1 kalimat. Hati-hati di jalan. Aku mengangguk. Aku tahu. Dari saat aku berdiri di depan pintu kamarnya,
Hingga saat aku berbalik pergi, pria yang pernah berlutut melamarku itu hanya mengucapkan beberapa kalimat padaku. Tidak ada satupun kata untuk menahanku, tidak ada satupun penjelasan, apalagi permintaan maaf. Aku menuruni setiap anak tangga, hatiku perlahan mendingin seperti air. Sampai di gerbang, mentari pagi sudah terbit. Aku menoleh ke belakang, menatap villa yang pernah kukira akan menjadi rumahku. Di balkon lantai 2, Bella sedang berdiri sambil memegang secangkir kopi, menatap ke bawah. Dia mengangkat cangkirnya seolah menyapaku. Aku pun balas mengangkat tanganku. Tapi aku tidak menyapanya. Aku menyapa masa lalu bodohku sendiri. Setelah mobil berjalan beberapa saat, aku menelepon pengacaraku. Pak Harjono, Pak, tolong siapkan perjanjian pranikah untuk saya. Saya butuh hari ini. Di seberang telepon, dia terdiam. Tapi pernikahan Bu Kirana dengan Pak Dimas kan masih 3 bulan lagi? Ini bukan untuk dia lagi. Aku menatap lurus ke jalan di depan. Suaraku begitu ringan hingga aku sendiri merasa aneh. Ini untuk saya tanda tangani dengan orang lain. Aku tiba di kantor pengacara Pak Harjono tepat ketika jam menunjukkan pukul 8.15. Jalan di depan gedung belum terlalu ramai. Sinar mentari pagi menyapu permukaan kaca gedung, menciptakan guratan cahaya pucat yang indah. Tapi ketika hati seseorang sudah dingin, pemandangan seindah apapun hanya terasa seperti latar yang salah tempat. Aku turun dari mobil. Satu tangan menjinjing tas. Satu tangan lagi menyeret koper. Melintasi lobi besar diiringi ketukan sepatu hak tinggiku yang teratur di lantai marmer. Setiap langkahku sangat mantap. Begitu mantap hingga aku sendiri terkejut. Karena jika ini adalah diriku setengah tahun yang lalu, hanya membayangkan meninggalkan Dimas saja mungkin sudah membuat duniaku terasa miring separuh. Pak Harjono sudah menunggu di ruang kerjanya. Usianya hampir 10 tahun di atasku. Bekerja dengan sangat teliti dan tidak banyak bicara. Selama beberapa tahun ini, dia menangani tidak sedikit dokumen hukum untuk perusahaan Dimas, dan dia juga yang mengurus perjanjian pranikah untuk pernikahanku sebelumnya. Ketika melihatku datang sambil menyeret koper, dia sedikit mengerutkan kening, lalu menuangkan segelas air hangat untukku. Bu Kirana, apa ini sungguhan? Aku duduk di hadapannya, meletakkan ponsel di atas meja. Layarnya masih menampilkan foto Bella yang mengenakan gaun tidur di kamar tidur utamaku. Di belakangnya, tampak sudut ranjang dan lampu tidur yang aku pilih saat pertama kali pindah ke villa itu. Saya tidak pernah menjadikan pernikahan sebagai lelucon. Pak Harjono mengenakan kacamatanya, terdiam beberapa detik sebelum bertanya, siapa pria itu? Baskara. Dia mengangkat kepalanya dengan cepat. Jelas dia mengenal nama itu. Di kota ini, siapapun di kalangan pebisnis pasti mengenal Baskara, pimpinan grup Adiwijaya. Sosok yang misterius, dingin, dan tegas. Dalam bekerja, dia tidak pernah memberi ampun pada lawannya. Tetapi anehnya, dia tidak pernah terlibat skandal dengan wanita. Dulu saat aku mengambil studi S2 manajemen, Baskara adalah nama yang paling terkenal di angkatan atasku. Dan sekarang, dia adalah nama yang bahkan Dimas pun tidak bisa menyembunyikan sedikit rasa gentarnya setiap kali menyebutnya. Baskara benar-benar setuju? Saya sudah meneleponnya tadi malam. Pak Harjono tidak bertanya lebih jauh tentang urusan pribadiku. Orang yang berprofesi sepertinya paham, ada kalanya bertanya terlalu banyak hanya akan membuat kliennya kesulitan menjaga ketenangan. Dia membuka laptopnya, menarik setumpuk berkas ke hadapannya lalu bertanya, Ibu ingin klausul perjanjiannya seperti apa? Harta terpisah, utang terpisah, tanggung jawab finansial yang jelas, semuanya transparan. Dia menatapku, suaranya melambat. Ibu tidak percaya padanya? Aku sedikit melengkungkan bibir, tapi senyum itu tidak mengandung sedikit pun kebahagiaan. Bukan tidak percaya. Saya hanya tidak percaya lagi pada yang namanya selamanya. Setelah aku selesai bicara, ponselku bergetar. Layarnya menampilkan nama Dimas. Aku menatapnya sejenak, lalu membiarkannya bergetar hingga berhenti. Kurang dari setengah menit, panggilan kedua masuk. Lalu ketiga. Pak Harjono diam-diam mendorong tumpukan kertas ke arahku, seolah memberiku sesuatu untuk dikerjakan agar tidak perlu menatap nama itu lagi. Aku menunduk, memeriksa setiap klausul dengan sangat teliti. Bagian yang perlu diubah, aku ubah. Bagian yang perlu ditambahkan, aku tambahkan. Di luar jendela kaca, matahari semakin terik. Di dalam hatiku, sebaliknya, segalanya semakin dingin. Baru pada panggilan kelima, aku mengangkatnya. Di seberang sana, Dimas tidak berbasa-basi sedikit pun. Suaranya serak dan tergesa-gesa. Seolah sejak pagi tadi dia mengejar sesuatu yang tidak bisa dia genggam. Kamu di mana? Di tempat yang seharusnya. Kirana, aku tidak punya waktu untuk main tebak-tebakan denganmu. Aku mendengarnya dan merasa aneh. Sampai detik ini, dia masih mengira aku sedang merajuk. Masih menganggap aku hanya sedang marah dan menunggunya membujukku.
Dia tidak pernah benar-benar percaya aku bisa melangkah keluar dari hidupnya. Jadi kamu mau bicara apa? Pulang dulu. Kita bicara. Aku menoleh keluar jendela kaca, melihat sepasang suami istri muda menyeberang jalan. Suaminya menggendong anak kecil, istrinya membawa tas kain. Langkah mereka pelan tapi teratur. Pemandangan yang sangat biasa, tapi entah kenapa membuat tenggorokanku tercekat. Rumah yang mana? Tanyaku sangat pelan. Di seberang sana, hening seketika. Aku bisa mendengar napasnya tertahan. Mungkin baru pada saat itu Dimas menyadari. Satu kata saja bisa berubah menjadi pisau. Rumah yang mana? Villa tempatmu membawa selingkuhanmu masuk. Atau tempat yang pernah menjadi rumah kita berdua, tapi sudah kau hancurkan sendiri sejak semalam? Kirana. Dimas, potongku. Kalau kamu menelepon untuk bertanya apa aku sudah sampai di tempat dinas, aku sudah sampai. Kalau untuk bicara hal lain, aku tidak ada waktu. Aku bilang pulang, ya pulang, jangan tidak masuk akal begitu. Begitu kalimat itu selesai, aku tertawa. Pak Harjono mengangkat kepala menatapku sekilas, lalu kembali menunduk pura-pura membaca dokumen. Sangat bijaksana memberiku sedikit privasi terakhir. Aku tidak masuk akal, ulangku. Kamu membawa wanita itu ke kamar tidurku, menyuruhnya memakai lemari pakaianku, tidur di ranjangku. Lalu kamu bilang aku tidak masuk akal. Itu tidak seperti yang kamu pikirkan. Lalu seperti apa? Bella hanya menumpang beberapa hari. Aku memejamkan mata sejenak. Ada pembelaan yang begitu buruk hingga jika didengar lebih lama, orang tidak lagi merasa sakit, hanya merasa lucu. Menumpang dengan gaun tidur, menumpang dengan mengunggah foto dengan lokasi di rumahmu, menumpang dengan membawa satu koper penuh kosmetik dan pakaian, lalu menempatkannya tepat di kamar calon istrimu. Di seberang sana, suara Dimas menegang. Siapa yang mengizinkanmu memeriksa ponsel orang lain? Siapa yang menyuruhmu mengurusi hal-hal sekecil itu? Begitu kalimat itu keluar dari mulutnya, aku benar-benar merasa ada sesuatu di dalam diriku yang mendingin sepenuhnya. Pada akhirnya, orang yang bersalah memang sangat pandai membalikkan keadaan, mengubah korban pengkhianatan menjadi pihak yang patut disalahkan karena telah menemukan pengkhianatan itu. Aku tidak mengurusi. Aku mengganti cara bicaraku secara alami, seperti kebiasaan yang baru saja dihilangkan dari darahku. Kalian yang terlalu kotor, baunya menyebar kemana-mana. Tidak mau mencium pun terpaksa tercium. Di seberang sana, terdengar napas yang terengah. Kirana, jangan bicara seperti itu. Ini sudah sangat sopan. Aku menutup telepon tepat setelah kalimat itu, mematikan daya ponsel, lalu meletakkannya dengan layar menghadap ke bawah. Pak Harjono menunggu beberapa detik sebelum bersuara. Ibu baik-baik saja? Saya baik. Jawabanku sangat cepat, karena jika lebih lambat sedikit saja, mungkin aku sendiri tidak yakin bisa mengucapkan kalimat itu dengan utuh. Hampir pukul 9, Pak Harjono selesai mencetak semua dokumen. Aku menandatangani bagian-bagian yang diperlukan. Goresan penaku rata, tidak gemetar. Hanya di halaman terakhir, saat melihat baris kalimat tentang hubungan pernikahan, pergelangan tanganku berhenti sejenak. Pak Harjono mendorong tumpukan berkas itu ke samping, suaranya merendah. Bu Kirana, mungkin ini tidak sopan, tapi jika ibu berubah pikiran, sekarang masih ada waktu. Aku mengangkat kepala menatapnya. Saya tidak akan berubah pikiran. Apa ibu mencintai calon suami ibu? Aku terdiam beberapa detik. Saya tidak tahu. Itu adalah jawaban paling jujur yang bisa kuberikan saat itu. Aku tidak bisa mengatakan aku mencintai Baskara seperti cara wanita pada umumnya memandang cinta. Aku juga tidak bisa mengatakan pernikahan ini adalah keputusan impulsif. Ini lebih seperti orang yang baru saja tenggelam. Melihat sebuah tangan terulur, lalu menggenggamnya. Bukan karena sudah mencintai pemilik tangan itu, tapi karena tahu, jika tidak menggenggamnya, aku akan tenggelam. Tapi jauh di lubuk hatiku, aku juga paham Baskara bukanlah sekadar pelampung. Dia adalah pria yang hidup dengan sangat jelas. Jika dia sudah datang, artinya dia benar-benar menerima. Dan aku, jika sudah melangkah ke kantor catatan sipil, aku juga tidak bisa datang dengan mentalitas coba-coba. Meninggalkan kantor pengacara, aku tidak kembali ke villa. Aku mengemudi langsung ke apartemen kecil di pusat kota yang 2 tahun lalu kubeli dengan uangku sendiri. Dimas tidak tahu tentang apartemen itu. Saat membelinya, aku hanya berpikir sederhana. Seorang wanita, kemanapun dia pergi, dimanapun dia tinggal, siapapun yang dia cintai, harus punya satu tempat yang menjadi miliknya. Tak kusangka, pemikiran hati-hati di masa lalu itu, hari ini menjadi satu-satunya jalan keluar. Membuka pintu, seluruh unit apartemen tertutup lapisan debu tipis. Tirai tertutup rapat, aroma kayu dan kain baru sudah banyak memudar. Aku membuka semua jendela agar matahari masuk, lalu melepas sepatu dan duduk di lantai ruang tamu. Suasananya begitu sunyi hingga aku bisa mendengar detak jantungku sendiri.
Ponsel cadangan di tasku tiba-tiba bergetar. Aku melihat nomor yang menelepon. Rian, asisten Dimas. Dia sudah mengikuti Dimas selama 3 tahun. Orangnya cerdas dan tahu diri. Dia juga yang pernah diam-diam mengirimiku beberapa bukti perselingkuhan Dimas. Aku mengangkat telepon. Mbak Kirana. Suaranya sangat pelan. Sepertinya dia sedang berada di tempat yang tidak memungkinkan untuk bicara keras. Ada apa, Pak Dimas tadi pagi marah-marah di rapat? Melempar semua berkas ke wajah saya. Dia menanyakan tiket pesawat Mbak, hotel Mbak, jadwal dinas Mbak, tapi kami tidak menemukan apa-apa. Aku bersandar di sofa, mataku menatap bayangan matahari yang merayap di lantai keramik. Lalu, dia kembali ke villa di tengah rapat. Apa dia memeriksa CCTV? Aku tidak berkata apa-apa. Rian ragu sejenak lalu melanjutkan. Suaranya semakin pelan. Dia sudah melihat rekaman Mbak menyeret koper pergi subuh tadi. Dia melihatnya berulang kali, lalu naik ke kamar tidur utama. Melihat cincin yang Mbak tinggalkan, dia melempar asbak sampai pecah. Aku perlahan meletakkan tangan di dadaku. Di tempat yang seharusnya terasa sakit, kini hanya terasa hampa. Kamu meneleponku untuk menceritakan itu? Bukan. Rian menarik napas. Bella ada di kantor. Dia berkeliling seolah-olah dia adalah bosnya. Tadi dia bahkan menyuruh sekretaris menyiapkan meja kerja untuknya di samping ruangan Pak Dimas. Saya tidak tahan melihatnya, jadi saya ingin memberitahu Mbak. Aku memejamkan mata. Pemandangan itu terbayang dengan sangat jelas. Tak perlu melihat pun aku tahu. Orang seperti Bella, yang mereka inginkan tidak pernah hanya seorang pria. Mereka menginginkan posisi, tatapan kagum orang lain, menikmati sensasi masuk ke tempat yang seharusnya milik orang lain, lalu berpura-pura seolah mereka pantas mendapatkannya. Biarkan saja dia melakukannya, kataku. Semakin tinggi dia naik sekarang, semakin sakit jatuhnya nanti. Rian terdiam sejenak lalu bertanya pelan, Mbak benar-benar tidak akan kembali lagi? Aku membuka mata, menatap langit-langit putih. Setelah beberapa lama, aku baru menjawab, tidak. Setelah menutup telepon, aku masuk ke kamar tidur, meletakkan koper di atas ranjang, lalu membukanya. Pakaianku tersusun sangat rapi, semuanya adalah barang-barang yang kubutuhkan. Orang bilang, wanita yang pergi, karena marah seringkali lupa ini dan itu. Tapi aku tidak seperti itu. Tadi malam, sejak menutup pintu ruang tamu, aku sudah tahu aku tidak akan kembali. Karena itu, aku membawa dokumen yang benar, perhiasan peninggalan ibu yang benar, buku tabungan yang benar, sertifikat rumah yang benar. Tidak ada yang berlebih, tidak ada yang kurang. Cintaku mungkin pernah buta, tapi setelah sadar, aku tidak pernah menjadi tipe wanita yang bisa diatur orang lain. Saat aku sedang menggantung pakaian ke dalam lemari, bel pintu berbunyi. Aku melangkah keluar untuk membukanya. Di luar, Baskara berdiri di sana, mengenakan setelan abu-abu gelap. Tangannya membawa kantong kertas dan sebuah map coklat. Sinar dari koridor menyinari bahunya, membuat hidungnya tampak semakin mancung, dan tatapannya semakin dalam. Pria ini selalu muncul seolah segalanya berada dalam kendalinya, bahkan ketika hidup orang lain baru saja hancur berantakan. Aku datang 5 menit lebih awal, katanya. Aku melihat jam. Benar juga. Kamu selalu tepat waktu seperti ini? Untuk hal penting ya. Aku menyingkir agar dia bisa masuk. Baskara melangkah melewati ambang pintu, meletakkan kantong kertas di atas meja, lalu memandang sekeliling apartemen kecil itu. Di dalam ruangan yang terang oleh sinar matahari, kehadirannya terasa sedikit janggal. Seperti seseorang yang terbiasa berada di gedung-gedung tinggi berlapis kaca, tiba-tiba masuk ke tempat yang terlalu biasa. Aku bawakan bubur untukmu, katanya. Sejak semalam kau mungkin belum makan dengan benar. Aku menatap kantong kertas itu, tenggorokanku tiba-tiba tercekat. Bukan karena harga semangkuk bubur, tapi karena selama 2 tahun bersama Dimas, aku mengurus segala keperluannya, tapi sangat jarang ada yang ingat bertanya apakah aku sudah makan. Baskara meletakkan map di sampingnya, suaranya masih datar. Dokumen sudah kusiapkan semua. KTP, kartu keluarga, foto, surat keterangan lajang, bahkan dokumen cadangan jika pihak sana butuh verifikasi. Kalau kau masih ingin mundur, sekarang masih ada waktu untuk bicara. Aku mengangkat kepala menatapnya. Kamu ingin aku mundur? Baskara menatap lurus ke mataku. Aku ingin kau masuk ke dalam hal ini dengan kepala dingin. Aku berdiri diam cukup lama. Entah kenapa, aku malah tersenyum. Senyum yang lelah tapi tulus. Aku tidak pernah sesadar ini. Baskara mengangguk, seolah kalimat itu sudah cukup. Dia mengulurkan tangannya ke arahku. Kalau begitu, ayo pergi. Aku menatap tangan itu selama beberapa detik. Tangan yang besar, jari-jarinya panjang dan bersih, tidak terlihat seperti tangan seorang perayu. Tapi anehnya, justru karena tidak merayu, tangan itu terasa bisa dipercaya. Aku meletakkan tanganku di tangannya. Dan pada saat itu, aku tahu hidupku benar-benar telah membuka lembaran baru.
Aku dan Baskara melangkah keluar dari apartemen, tepat ketika jam menunjukkan pukul 8.40. Koridor panjang dan sepi. Sinar matahari menyelinap melalui jendela-jendela kaca, menciptakan berkas-berkas cahaya di lantai, seperti pagi yang sangat biasa bagi orang lain. Hanya saja bagiku, ini adalah pagi di mana aku mengakhiri satu kehidupan dan memulai kehidupan yang lain. Turun ke lobi, mobil Baskara sudah menunggu. Sebuah sedan hitam yang elegan, tidak mencolok. Tapi sekali lihat saja, orang tahu itu bukan mobil biasa. Sopir membukakan pintu untukku. Baskara berdiri di belakang, tangannya masih menahan pintu dengan ringan, menungguku duduk dengan nyaman sebelum dia berputar ke sisi lain. Gerakan kecil itu membuatku teringat pada saat-saat pergi bersama Dimas. Seringkali, aku membuka pintu sendiri, masuk sendiri. Kadang dia masih sibuk dengan panggilan telepon bisnisnya, hanya mengangguk sebagai pengganti segalanya. Mobil melaju. Jalanan Jakarta saat itu sudah mulai ramai. Suara motor, klakson, dan obrolan orang-orang berbaur menjadi satu, sebuah kehidupan yang akrab. Aku melihat keluar jendela, melihat toko-toko membuka pintunya, warung-warung menata kursi, seorang ibu membawa keranjang sayur, seorang pria menarik gerobak. Segalanya terus berjalan seolah tidak terjadi apa-apa. Hidupku berubah, tapi dunia tidak. Baskara duduk di sampingku, tidak banyak bicara. Dia memegang ponselnya, sesekali melihat pesan lalu meletakkannya kembali. Tidak bertanya apakah aku tegang, tidak juga bertanya apakah aku ingin berubah pikiran. Caranya diam bukanlah sikap dingin, melainkan sebuah bentuk penghormatan. Seolah dia tahu, ada jalan yang harus dilalui sendiri oleh seseorang, tidak ada yang bisa menggantikannya. Aku bersandar di kursi, kedua tanganku saling bertaut di pangkuan. Anehnya, saat ini aku tidak merasa gemetar. Ada kekosongan besar di hatiku, tapi bukan kekosongan yang panik, lebih seperti permukaan danau yang baru saja tenang setelah badai. Ombak telah berlalu, yang tersisa hanyalah keheningan yang dingin. Kirana, Baskara memanggil namaku dengan sangat pelan. Aku menoleh. Nanti kalau ada kejadian tak terduga, berdiri saja di belakangku. Dia mengatakannya dengan sederhana, tanpa penjelasan tambahan. Aku menatapnya sejenak lalu mengangguk. Ya, hanya satu kata. Tapi di dalam hati muncul perasaan yang sangat aneh. Bukan ketergantungan, tapi ada tempat untuk bersandar jika perlu. Sesuatu yang selama 2 tahun bersama Dimas selalu kukatakan pada diriku sendiri tidak kubutuhkan, tapi jauh di lubuk hati mungkin selalu kuharapkan. Mobil berhenti di depan kantor catatan sipil, tepat pukul 8.55. Di depan gerbang sudah ada beberapa pasangan yang menunggu. Ada yang membawa bunga, ada yang tertawa riang, seorang gadis bahkan sedang merapikan rambutnya di cermin kecil, matanya berbinar seolah akan memasuki sesuatu yang sangat indah. Aku turun dari mobil, berdiri di samping Baskara. Tanpa bunga, tanpa cincin berlian, tanpa gaun pengantin. Hanya kemeja putih dan celana panjang hitam. Dibandingkan dengan gadis-gadis itu, aku mungkin lebih terlihat seperti orang yang akan menandatangani kontrak daripada mendaftarkan pernikahan. Ponsel di dalam tasku tiba-tiba bergetar. Ponsel cadangan. Aku tahu siapa peneleponnya bahkan sebelum melihat layar. Dimas. Aku menatap namanya muncul. Hatiku tidak lagi bergejolak seperti sebelumnya. Hanya ada perasaan yang sangat jauh dan hambar, seperti melihat seorang kenalan lama di jalan. Aku mengangkat telepon. Kirana, kamu di mana? Suaranya tidak lagi tergesa-gesa seperti pagi tadi, tapi lebih berat, seolah tertekan oleh sesuatu yang perlahan menjadi jelas. Coba tebak. Aku tidak punya waktu untuk bermain-main. Aku juga. Aku mengubah caraku memanggilnya secara alami, hingga aku sendiri merasa aneh. Mungkin ketika perasaan sudah habis, panggilan nama pun ikut berubah. Di seberang sana hening sejenak. Kirana, jangan membesar-besarkan masalah. Aku tertawa sangat pelan. Membesar-besarkan? Aku sudah bilang, Bella hanya menumpang. Kalau kamu mau dia pergi, aku akan menyuruhnya pergi. Aku menatap lurus ke arah gerbang kantor catatan sipil, di mana pintu kaca sedang terbuka. Satu persatu pasangan masuk, bergandengan tangan. Tidak perlu. Maksudmu? Maksudku, kamu mau menahan siapapun, tahan saja. Tidak ada hubungannya lagi denganku. Suaraku begitu tenang hingga membuatku sendiri merasa asing. Di seberang sana, dia menarik napas dengan kasar. Kirana, jangan bicara tanpa berpikir. Kamu pikir aku sedang bercanda? Kamu sedang marah? Aku paham. Tapi marah juga ada batasnya. Aku memejamkan mata sejenak. Pria ini, sampai detik ini masih percaya aku hanya sedang merajuk. Masih berpikir asal dia sedikit melunak, aku akan kembali seperti dulu. Dimas, kataku dengan sangat perlahan. Aku sedang berdiri di depan kantor catatan sipil. Di seberang sana hening seketika. Kamu ke sana untuk apa? Untuk menikah. Keheningan yang sangat panjang.
Aku bisa mendengar suara angin di seberang telepon, suara langkah kaki, lalu suara sesuatu yang jatuh. Mungkin ponselnya terbentur meja. Kirana, ulangi lagi. Aku bilang, aku datang untuk menikah. Dengan siapa? Aku menoleh ke arah Baskara. Dia berdiri di sampingku, posturnya tegap, matanya menatap lurus ke depan. Tidak ikut campur, tidak mendesak, hanya menunggu, dengan orang yang akan menjadi suamiku. Kirana, suara Dimas tiba-tiba pecah. Untuk pertama kalinya sejak aku mengenalnya, aku mendengar kehilangan kendali dalam suaranya. Kamu sudah gila? Tidak, aku tidak pernah sesadar ini. Jangan bertindak sembarangan. Kamu pikir pernikahan itu main-main? Aku tersenyum getir. Kamu membawa orang lain ke rumah, menyiapkan pengganti pengantin wanita 3 bulan sebelum hari pernikahan. Jadi, apa arti pernikahan di matamu? Soal itu sudah kujelaskan. Tidak seperti yang kau pikirkan. Sudah tidak penting lagi. Kirana, dengarkan aku, tidak perlu. Aku memotongnya. Suaraku tetap lembut tapi tegas. Dimas, sejak kau membiarkan wanita itu masuk ke kamar tidurku, hubungan kita sudah berakhir. Aku tidak setuju. Aku tidak butuh persetujuanmu. Setelah mengatakan itu, aku langsung mematikan telepon dan menekan tombol daya. Layar menjadi gelap, memantulkan wajahku. Tanpa air mata, tanpa gemetar. Hanya ada ketenangan yang bahkan aku sendiri tidak mengenali diriku yang dulu. Baik-baik saja? Tanya Baskara. Baik. Aku memasukkan ponsel ke dalam tas. Ayo masuk. Kami melangkah masuk. Aula tidak besar tapi terang. Dindingnya dihiasi plakat merah. Meja dan kursi tersusun rapi. Beberapa pasangan sedang mengisi formulir. Ada yang tertawa kecil, ada yang tegang melihat setiap kolom informasi seolah takut salah tulis. Seorang petugas wanita mengangkat kepala menatap kami. Bapak dan Ibu mau mencatatkan pernikahan? Baskara mengangguk. Iya. Dia memberikan kami 2 lembar formulir, menunjuk setiap bagian yang harus diisi. Aku duduk, memegang pulpen. Nama, tanggal lahir, nomor KTP, alamat, setiap baris tulisan muncul dengan sangat jelas. Saat sampai di kolom status perkawinan, tanganku berhenti sejenak, lalu menuliskan 2 kata, belum kawin, dengan tegas. Baskara duduk di sampingku, menulis dengan sangat cepat, tulisan tangannya rapi dan teratur. Tanpa ragu, kami menyerahkan kembali formulir dan menunggu dipanggil. Waktu terasa berjalan lebih lambat dari biasanya, tapi tidak sampai membuat tidak nyaman. Aku duduk dengan punggung tegak, kedua tangan di pangkuan, mata menatap lurus ke depan. Tiba-tiba, di benakku muncul bayangan malam saat Dimas melamarku. Kembang api meletus di atas sungai. Dia berlutut, menyodorkan cincin, dan berkata akan memberiku kehidupan tanpa perlu khawatir. Saat itu, aku percaya. Sekarang jika dipikir-pikir, mungkin aku tidak salah telah percaya. Hanya saja aku salah percaya pada orang. Bapak Baskara, Ibu Kirana. Suara panggilan itu membawaku kembali ke dunia nyata. Kami berdiri, melangkah masuk ke ruangan di dalam. Ruangannya lebih kecil, lebih tenang. Di atas meja sudah tersedia 2 buku nikah berwarna merah. Petugas memeriksa dokumen sekali lagi, lalu meminta kami menandatanganinya. Silakan dibaca kembali informasinya, jika sudah benar, tanda tangan di sini. Aku menunduk. Namaku bersanding dengan nama Baskara, 2 baris tulisan yang sejajar. Perasaan yang sangat aneh melintas di hatiku. Bukan bahagia, juga bukan sakit. Melainkan sesuatu yang sangat jelas. Seolah sebuah pintu baru saja, tertutup di belakangku. Dan pintu lain, sedang terbuka di depan. Aku tanda tangan. Baskara tanda tangan. Stempel dibubuhkan, mengeluarkan suara cap yang kering, tapi terdengar sangat jelas di telingaku. Selamat ya, Bapak dan Ibu. Mulai sekarang, kalian sudah sah menjadi suami istri. Petugas itu tersenyum. Memberikan kami masing-masing 1 buku. Aku memegang buku nikah itu di tanganku, membukanya. Foto diriku dan Baskara berdampingan. Kami tidak tersenyum lebar, hanya sedikit melengkungkan bibir. Tapi jika kulihat lagi, di mataku tidak ada lagi keraguan seperti dulu, melainkan ketenangan yang aneh. Melangkah keluar dari ruangan, cahaya dari luar membuatku sedikit menyipitkan mata. Sudah selesai, kata Baskara. Aku mengangguk. Ya, hanya 2 kata. Tapi menandai sebuah babak kehidupan yang telah ditutup. Tepat pada saat itu, ponsel Baskara bergetar. Dia melihat layar, lalu menunjukkannya padaku. Nama yang muncul adalah Dimas. Dia meneleponku. Kata Baskara. Aku menatapnya sejenak. Kalau mau diangkat, angkat saja. Baskara menekan tombol terima dan mengaktifkan pengeras suara. Baskara. Suara Dimas serak dan tergesa-gesa, tidak lagi bisa mempertahankan ketenangan yang biasa. Saya, Kirana ada bersamamu kan? Baskara melirikku sekilas lalu menjawab, benar.
Berikan teleponnya padanya. Aku tidak perlu. Aku melangkah maju, menatap lurus ke ponsel itu. Di seberang sana, Dimas langsung terdiam. Kirana, aku sudah menikah, kataku dengan sangat jelas. Setiap katanya. Kamu tidak perlu mencariku lagi. Di seberang sana seolah tercekat. Kirana, jangan begini. Aku tidak begini. Aku menatap lurus ke depan. Aku hanya tidak mau lagi. Aku mengulurkan tangan dan mematikan panggilan itu. Baskara tidak berkata apa-apa, hanya menatapku sejenak. Aku antar kau sarapan, katanya. Aku tersenyum tipis. Ya, di luar gerbang, matahari sudah lebih tinggi. Orang-orang yang datang dan pergi lebih ramai. Kehidupan terus berjalan, tidak berhenti untuk siapapun. Hanya aku yang berdiri di tengah arus itu, akhirnya bisa melepaskan sesuatu yang telah kugenggam terlalu lama. Meninggalkan kantor catatan sipil, aku dan Baskara tidak langsung kembali ke apartemen. Melainkan berhenti di sebuah warung sarapan kecil di sebuah gang tak jauh dari sana. Warung itu tidak ada yang istimewa. Hanya beberapa meja stainless steel, kursi plastik rendah, aroma minyak panas, dan kedelai bercampur menjadi satu, menciptakan aroma kehidupan yang sangat biasa, yang selama 2 tahun terakhir hampir kulupakan. Saat bersama Dimas, sarapanku biasanya adalah kopi di cangkir porselen putih, roti panggang yang dipotong rata, atau terkadang makan terburu-buru di mobil dalam perjalanan ke kantor. Pagi ini, setelah baru saja menandatangani selembar kertas yang bisa mengubah sisa hidupku, aku malah duduk di depan semangkuk bubur ayam panas, melihat asap mengepul tipis. Baskara menarik kursi untukku, lalu duduk di seberang. Dia memesan 2 porsi bubur, sepiring cakwe, dan 2 gelas susu kedelai. Pemilik warung sepertinya mengenalnya, mengangguk sekali lalu masuk ke dalam dengan gerakan cekatan. Kamu sering makan di sini? Tanyaku. Kadang-kadang, jawab Baskara. Saat butuh makan sesuatu yang bukan untuk basa-basi. Aku mengerti maksudnya. Orang-orang seperti kami terkadang makan bukan karena lapar, tapi karena pekerjaan, karena klien, karena menjaga citra. Sebuah hidangan sederhana, tanpa perlu bicara, tanpa perlu berpura-pura, malah menjadi sebuah kemewahan. Bubur dihidangkan. Aku mengambil sendok, mengaduknya perlahan, lalu menyuapkannya ke mulut. Rasa panas menjalar ke tenggorokan. Sederhana tapi nyata. Tiba-tiba aku merasa sudah sangat lama tidak makan seperti ini. Tidak terburu-buru, tidak demi orang lain, hanya makan. Baskara melihatku makan tanpa bertanya apa-apa. Beberapa saat kemudian, dia baru berkata, makan pelan-pelan, panas. Aku berhenti sejenak. Kalimat itu sangat biasa, tapi membuat hatiku bergetar. Bukan karena kalimatnya, tapi karena nadanya. Bukan teguran, bukan juga perhatian yang berlebihan. Hanya sebuah pengingat yang wajar. Seolah kemungkinan aku tersiram air panas adalah hal yang tidak ingin dia lihat terjadi. Sesederhana itu, aku tidak terbiasa ada yang mengingatkan seperti itu, kataku. Nanti juga terbiasa. Jawabnya sangat ringan, tapi tidak ada niat bercanda. Aku tidak berkata apa-apa lagi, hanya menunduk dan melanjut. Di luar warung, orang-orang berlalu lalang, suara motor, teriakan memanggil satu sama lain. Semuanya sangat nyata, sangat dekat, sangat berbeda dengan ruang luas, mewah, tapi dingin di villa itu. Selesai makan, Baskara membayar, lalu kami kembali ke mobil. Saat mobil melaju, aku baru bertanya, kamu tidak ke kantor? Tentu saja, jawabnya. Tapi pagi ini kusediakan untukku. Baskara tidak menatapku, hanya menatap lurus ke depan, untuk pernikahanku. Jawaban itu membuatku terdiam sejenak. Dia tidak bilang untukmu, tapi untuk pernikahanku. Artinya, dalam hal ini, dia tidak berada di luar. Bukan sebagai penolong, melainkan sebagai pihak yang terlibat. Hal itu membuatku merasa lega, sekaligus merasakan tekanan yang jelas. Ini bukan permainan coba-coba. Ini adalah pernikahan sungguhan. Mobil berhenti di depan gedung apartemenku. Aku membuka pintu dan turun. Baskara juga ikut turun. Aku antar kau naik, katanya. Tidak perlu, jawabku. Kamu masih harus ke kantor. Aku bilang, aku antar kau naik. Ulangnya. Suaranya tidak keras tapi tidak bisa ditolak. Aku tidak membantah lagi. Kami berdua masuk ke dalam lift. Ruang yang sempit, hanya ada suara mesin yang bekerja pelan. Bayangan kami terpantul di cermin besar. Aku melihat diriku di sana. Kemeja putih, rambut diikat rapi, tangan memegang buku nikah kecil. Sepintas, tidak ada yang akan mengira wanita ini baru saja keluar dari hubungan 2 tahun dan masuk ke dalam pernikahan baru hanya dalam 1 pagi. Pintu lift terbuka. Kami melangkah keluar. Aku membuka pintu apartemen, lalu berbalik dan berkata, kamu mau masuk? Baskara menatapku sejenak lalu mengangguk. Sebentar. Dia melangkah masuk, memandang sekeliling, matanya berhenti pada koper yang belum selesai kurapikan. Lalu pada sofa tempat aku duduk semalam. Semalam kau bisa tidur? Tanyanya.
Bisa, jawabku. Tidur cukup nyenyak, itu benar. Setelah mematikan semua ponsel, membersihkan semua jejak Dimas dari perangkatku, aku berbaring, dan tidur sangat lama. Tanpa mimpi, tanpa terkejut, tanpa terbangun di tengah malam seperti hari-hari sebelumnya. Mungkin ketika seseorang sudah mengambil keputusan, otaknya berhenti berdebat. Baskara mengangguk. Bagus. Dia meletakkan map di atas meja, mengeluarkan satu salinan dan memberikannya padaku. Ini salinan akta nikah. Kau simpan satu. Aku menerimanya, melihat sekilas, lalu meletakkannya di atas meja. Kau saja yang simpan. Baskara sedikit tersenyum, seolah mengerti maksudku. Tidak takut kehilangan kertasnya, atau tidak takut kehilanganku? Aku menatapnya. Menurutmu, kau bukan tipe orang yang menyimpan sesuatu yang tidak kau butuhkan, kata Baskara. Jika kau masih menyimpannya, berarti kau masih butuh. Kalimat itu membuatku terdiam. Aku tidak langsung menjawab, hanya berbalik membuka koper, mengeluarkan pakaian dan menggantungnya. Baskara tidak bertanya lebih jauh, juga tidak mengganggu. Dia hanya berdiri di sana sejenak lalu berkata, aku harus pergi. Aku berbalik. Ya. Dia berjalan ke pintu, berhenti sejenak. Nanti malam aku akan datang. Nanti malam, aku sedikit terkejut. Ya, Baskara menatapku. Suami istri yang baru menikah tidak seharusnya tinggal terpisah di hari pertama. Aku terdiam sejenak. Kalimat itu tidak bernada menggoda, juga tidak memaksa. Lebih seperti sebuah aturan yang dia tetapkan untuk dirinya sendiri, dan sedang dia jalankan. Baiklah, kataku. Baskara mengangguk lalu pergi. Pintu tertutup, apartemen kembali sunyi. Aku berdiri di tengah ruang tamu, memandang sekeliling. Segalanya masih sama, tapi terasa berbeda. Hanya karena selembar kertas, sebuah tanda tangan, sebuah keputusan, seluruh ruangan ini seolah telah berganti pemilik. Aku masuk ke kamar tidur, melanjutkan merapikan barang. Setiap helai pakaian yang kugantung, setiap barang yang kuletakkan di tempatnya, kulakukan dengan sangat pelan dan teliti. Bukan karena ingin sempurna, tapi karena aku sedang mengingatkan diriku sendiri bahwa ini adalah tempatku sekarang, tempatku memulai kembali. Sekitar pukul 11, bel pintu kembali berbunyi. Aku membukanya, kali ini, yang berdiri di luar adalah Rian, asisten Dimas. Dia mengenakan kemeja kusut, rambutnya berantakan, wajahnya menunjukkan kecemasan yang jelas. Mbak Kirana, aku sedikit terkejut. Bagaimana kau tahu aku di sini? Rian tampak gugup. Saya menebak. Dulu Mbak pernah menyebut apartemen ini sekali. Saya ingat alamatnya kira-kira. Saya tanya sedikit pada keamanan di lobi. Aku menatapnya beberapa detik, lalu menyingkir. Masuklah. Rian melangkah masuk, memandang sekeliling apartemen lalu berbalik padaku, suaranya merendah. Mbak, apa Mbak benar-benar tidak akan kembali lagi? Aku sudah bilang. Rian mengepalkan tangannya. Pak Dimas sejak pagi tadi seperti orang linglung. Dia tidak ikut rapat, tidak menandatangani dokumen, hanya duduk di ruangannya melihat rekaman CCTV, dan menelepon Mbak. Aku tidak berkata apa-apa. Dia bertanya pada saya, pada semua orang, apakah ada yang tahu Mbak di mana? Lanjut Rian, suaranya tercekat. Mbak, apa Mbak tidak kasihan padanya? Aku menatapnya lama. Kasihan? Ulangku. Menurutmu aku tidak pantas dikasihani? Rian terdiam. Aku bersamanya selama 2 tahun, mengurus segalanya dari pekerjaan sampai kehidupan pribadi, bahkan hal-hal yang tidak pernah dia pikirkan. Saat dia punya orang lain, aku adalah orang terakhir yang tahu, kataku perlahan. Kau bilang aku harus mengasihani siapa? Rian menunduk, tidak bicara lagi. Beberapa saat kemudian, dia baru mengangkat kepala, suaranya mengecil. Mbak sudah menikah, kan? Aku tidak menjawab, hanya menatap lurus ke matanya. Rian menarik napas dalam-dalam. Pak Dimas sudah tahu. Aku tidak terkejut. Dia seperti orang gila, kata Rian. Dia menghancurkan semua barang di ruangannya, bahkan bilang kalau tidak bisa menemukan Mbak, dia berhenti. Akan apa? Saya tidak berani mengatakannya. Aku tersenyum getir. Pulanglah, katakan padanya, jangan bertingkah seperti anak kecil. Rian berdiri diam beberapa detik lalu mengangguk. Mbak jaga kesehatan. Dia berbalik pergi. Aku menutup pintu, bersandar di baliknya, memejamkan mata sejenak. Di luar, kota masih ramai. Di dalam, aku berdiri sendiri. Tapi tidak lagi merasa kesepian seperti sebelumnya. Mungkin karena kali ini, aku tahu pasti kemana aku akan melangkah. Siang itu berlalu lebih lambat dari yang kubayangkan. Setelah Rian pergi, apartemen kembali sunyi seperti biasanya. Tapi kesunyian kali ini tidak lagi sama seperti semalam. Jika semalam adalah kekosongan yang luas setelah baru saja meninggalkan tempat yang pernah kusebut rumah,
Maka siang ini lebih seperti jeda sebelum melangkah ke sesuatu yang belum jelas bentuknya. Setelah selesai merapikan barang, aku duduk di sofa, menuang segelas air, lalu tanpa sadar mataku tertuju pada meja di mana buku nikah diletakkan. Buku kecil itu, sampulnya merah tanpa hiasan istimewa, tapi membawa beban yang sangat nyata. Tidak berisik, tidak pamer, tapi cukup untuk mengubah cara orang lain memandangku dan cara aku memandang diriku sendiri. Aku mengambilnya, membukanya sekali lagi. Namaku, nama Baskara. 2 baris tulisan berdampingan, lurus dan rapi. Fotonya pun sangat biasa, tanpa riasan tebal, tanpa gaun pengantin, tanpa senyum lebar, tapi ada sesuatu yang sangat nyata di sana. Aku menatapnya lama, lalu menutupnya, dan meletakkannya kembali. Mungkin mulai saat ini, aku bukan lagi wanita yang bersiap menjadi pengantin Dimas. Aku adalah istri Baskara. Memikirkan itu, hatiku tidak bergejolak, juga tidak panik. Hanya sebuah penerimaan yang sangat jelas, seolah diriku sudah berjalan cukup jauh untuk tidak lagi menoleh ke belakang. Sekitar pukul 4 sore, ponsel cadanganku kembali bergetar. Kulihat layarnya, nomor yang tidak dikenal. Aku ragu sejenak lalu mengangkatnya. Halo, Kirana. Suara wanita yang akrab tapi juga tidak. Butuh sesaat bagiku, untuk menyadari itu, adalah Ibu Dimas. Di seberang sana hening sejenak, lalu beliau melanjutkan. Suaranya berat tapi tidak tajam. Kamu di mana? Aku berdiri, melangkah ke balkon, menatap barisan mobil di bawah. Aku di mana? Apa itu penting, Tante? Penting, jawabnya tegas. Kamu adalah calon menantu keluarga ini. Mendengar kalimat itu, aku merasa sedikit ironis. Aku pernah menjadi calon menantu. Di seberang sana terdengar helaan napas. Kirana, Tante sudah dengar cerita dari Dimas. Kurasa dia menceritakannya dengan cara yang menguntungkan dirinya. Kalau begitu, biar aku yang cerita pada Tante. Aku terdiam sejenak. Angin sore berhembus, membawa hawa panas kota, membuat rambutku sedikit bergerak. Dimas membawa wanita lain ke rumah. Membiarkannya tinggal di kamar tidurku, menggunakan barang-barangku, dan menganggap itu hal yang biasa, kataku perlahan. Kalau Tante di posisiku, apa yang akan Tante lakukan? Di seberang sana tidak langsung menjawab. Selama ini, Dimas tidak pernah melakukan hal yang keterlaluan, katanya. Dia mungkin salah, tapi tidak sampai kamu harus apa, Tante? Tanyaku. Harus mengambil keputusan secepat ini. Aku tersenyum tipis. Tante pikir aku sedang marah? Bukan marah, tapi kamu sedang dikendalikan emosi. Aku sudah tidak punya emosi lagi untuk dikendalikan. Kalimat itu membuat di seberang sana hening cukup lama. Kirana, beliau memanggil namaku, kali ini suaranya lebih lembut. Tante tidak membela Dimas. Kalau dia salah, Tante akan menasihatinya. Tapi pernikahan bukan hal kecil. Kamu tidak bisa karena satu kesalahan menghapus semua yang sudah kalian lalui. Aku bersandar di pagar balkon, menatap langit yang mulai berubah warna. Aku tidak menghapusnya, kataku. Apa yang sudah terjadi tetap ada, tapi aku tidak ingin melanjutkannya. Kamu bisa memberinya satu kesempatan. Lalu siapa yang akan memberiku kesempatan? Begitu pertanyaan itu keluar dari mulutku, hatiku terasa sedikit lebih ringan. Ada pertanyaan yang tidak butuh jawaban dari orang lain. Cukup dengan diucapkan saja. Di seberang sana kembali hening. Kirana, beliau berkata perlahan. Dimas itu sebenarnya sangat peduli padamu. Aku tertawa kecil. Kalau itu yang disebut peduli, berarti standar peduliku dan Tante berbeda. Jangan bicara seperti itu. Aku hanya mengatakan yang sebenarnya. Suaraku tidak keras tapi cukup jelas. Aku sudah menikah. Di seberang sana seolah tertegun. Kamu bilang apa? Aku sudah mencatatkan pernikahan pagi ini. Dengan siapa? Dengan orang yang akan menjadi suamiku. Suasana di seberang sana sunyi senyap. Aku bisa mendengar napasnya yang berat dan pelan. Kamu sedang melakukan apa? Aku sedang menjalani hidupku. Apa kamu tahu seberapa serius masalah ini? Aku tahu. Apa kamu memikirkan akibatnya? Sudah kupikirkan sejak semalam. Di seberang sana sepertinya tidak bisa lagi menahan ketenangannya. Kirana, kamu sedang menjerumuskan dirimu ke dalam pernikahan yang terburu-buru, tanpa cinta. Kamu akan menyesal. Aku menatap ke jalan, melihat seorang wanita menuntun anak kecilnya. Anak itu menggenggam erat tangan ibunya, melangkah setapak demi setapak. Mungkin, kataku, tapi itu pilihanku. Kirana, Tante, potongku, suaraku sedikit melunak. Aku tahu Tante khawatir, tapi ada hal-hal yang harus kutanggung sendiri. Di seberang sana, tidak berkata apa-apa lagi. Beberapa saat kemudian, beliau hanya berkata sangat pelan, jaga kesehatanmu. Aku tidak menjawab, hanya mematikan telepon. Berdiri beberapa saat di balkon, aku baru masuk kembali ke dalam.
Cahaya di dalam ruangan sudah berubah dari kuning pucat menjadi oranye pekat, memanjangkan bayangan perabotan di lantai. 1 hari berlalu lebih cepat dari yang kuduga, sekaligus lebih lambat dari yang kukira. Sekitar pukul 7 malam, bel pintu berbunyi. Aku tahu siapa itu. Membuka pintu, Baskara berdiri di sana, masih dengan setelan yang sama seperti pagi tadi. Hanya saja dasinya sudah dilepas. Kancing kemeja teratasnya terbuka sedikit, membuatnya tampak tidak terlalu kaku. Sudah makan malam? Tanyaku. Belum, jawabnya. Kamu? Aku juga belum. Baskara mengangguk dan melangkah masuk. Aku bawa makanan. Dia meletakkan 2 kantong kertas di atas meja. Aroma makanan menyebar, tidak mewah tapi hangat. Aku mengambil piring dan sendok, menatanya. Kami duduk berhadapan, tidak banyak bicara, hanya makan. Beberapa saat kemudian, Baskara baru bersuara. Hari ini ada yang mencarimu? Aku menatapnya. Ada. Dari asisten Dimas sampai ibunya. Baskara mengangguk, tidak tampak terkejut. Kau bilang apa? Aku bilang aku sudah menikah. Reaksinya, tergantung orangnya. Baskara tidak bertanya lebih jauh, hanya menyantap makanannya. Makanlah. Selesai makan, aku membereskan piring. Baskara bersandar di dinding, menatapku sejenak lalu berkata, malam ini aku menginap di sini. Aku berhenti sejenak, lalu melanjutkan mencuci piring. Ya. Suasana di antara kami tidak tegang, juga tidak canggung. Hanya sebuah pengaturan yang sangat wajar. Seolah hal ini sudah ditakdirkan sebelumnya. Selesai bersih-bersih, aku berbalik, dan melihat Baskara sudah melepas blazernya, meletakkannya dengan rapi di kursi. Lengan kemejanya digulung. Dia sedang berdiri di balkon, menatap keluar. Aku menghampirinya, berdiri di sampingnya. Menurutmu, apa semua ini terlalu cepat? Tanyaku. Baskara tidak menatapku, masih menatap kejauhan. Cepat atau lambat tidak penting, katanya. Yang penting, benar atau tidak. Jadi, menurutmu ini benar? Dia berbalik, menatap lurus ke arahku. Aku tidak melakukan hal yang kuanggap salah. Aku terdiam. Mungkin dalam pernikahan ini, satu-satunya hal yang bisa kujadikan pegangan saat ini adalah kejelasan darinya. Angin malam berhembus, membawa sedikit kesejukan yang langka di kota ini. Aku berdiri di sana, di samping pria yang baru saja menjadi suamiku. Dan untuk pertama kalinya hari itu, aku tidak lagi memikirkan Dimas. Hanya sesaat, tapi cukup untuk membuatku tahu, aku benar-benar sedang melangkah maju. Malam pertama setelah mencatatkan pernikahan, aku dan Baskara tidak banyak bicara seperti yang kubayangkan. Tidak ada pertanyaan-pertanyaan untuk menyelidik, tidak ada janji-janji seperti yang biasa diucapkan pasangan di hari pertama pernikahan. Hanya ada 2 orang yang baru saja memasuki hubungan baru. Berdiri berdampingan di ruang yang sama, menjaga jarak yang cukup agar tidak membuat satu sama lain canggung. Aku menggelar selimut tipis di sofa, lalu berbalik dan berkata, kamu tidur di kamar saja. Baskara bersandar di dinding, menatapku. Lalu kau, aku tidur di sini. Tidak perlu, katanya singkat. Aku yang tidur di sini. Aku terdiam sejenak. Ini rumahku. Mulai hari ini, bukan hanya milikmu. Kalimat itu tidak bernada posesif, hanya sebuah penegasan yang sangat jelas. Aku menatapnya beberapa detik, lalu menghela napas ringan. Kalau begitu, tidur di kamar yang sama. Baskara mengangguk. Suasana di kamar tidur menjadi sedikit berbeda. Aku membuka lemari, mengambil 1 set piyama sederhana lalu berbalik. Kamu butuh ganti baju? Sudah kubawa. Dia menunjuk tas yang diletakkan di kursi. Aku mengangguk, membawa pakaianku dan masuk ke kamar mandi. Begitu pintu tertutup, aku baru bersandar di dinding, memejamkan mata sejenak. Bukan karena takut, tapi karena segalanya masih baru, masih butuh waktu untuk terbiasa. Selesai mandi, aku keluar. Baskara sudah berganti pakaian, sedang berdiri di dekat jendela. Dia mengenakan kaos abu-abu dan celana panjang, rambutnya masih sedikit basah. Dia tampak tidak terlalu dingin seperti biasanya, malah terlihat biasa dan jarang kutemui. Kau tidur di sisi ini, katanya, menunjuk ke bagian dalam tempat tidur. Ya, aku menghampiri, menarik selimut, dan berbaring. Baskara mematikan lampu, hanya menyisakan cahaya redup dari lampu tidur. Dia berbaring di sisi luar. Di antara kami ada jarak yang cukup agar tidak saling bersentuhan. Tidak ada yang bicara lagi. Aku menatap langit-langit, mendengar detak jantungku sendiri, lalu perlahan napasku melambat. Beberapa saat kemudian, aku tidak tahu kapan aku mulai tertidur. Di tengah malam, aku terbangun. Bukan karena suara, tapi karena kebiasaan. Hari-hari sebelumnya, aku sering terbangun di tengah malam, memeriksa ponsel untuk melihat apakah Dimas sudah pulang, apakah dia mengirim pesan. Tapi malam ini, saat membuka mata, aku tidak lagi merasa perlu melakukan itu.
Di sampingku, Baskara masih tidur. Napasnya teratur, tidak bergerak, tidak gelisah. Aku menatapnya sejenak, lalu berbalik dan memejamkan mata lagi. Kali ini, aku tertidur kembali dengan cepat. Keesokan paginya, aku bangun lebih awal dari biasanya. Sinar matahari sudah menyelinap melalui celah tirai, menerangi ruangan dengan cahaya lembut. Aku duduk, menoleh. Baskara sudah tidak ada di tempat tidur. Terdengar suara air dari arah dapur. Aku melangkah keluar, melihatnya sedang berdiri di depan kompor, memegang teko air. Di atas kompor ada panci kecil. "Kamu bisa masak?" tanyaku. Baskara berbalik. "Bisa yang sederhana. Kamu masak apa?" "Bubur." Aku sedikit terkejut. "Lagi-lagi bubur?" Baskara menatapku. Tatapannya tenang. "Kau lebih mudah makan ini." Aku tidak berkata apa-apa lagi, hanya berdiri di sana menatapnya. Seorang pria seperti Baskara berdiri di dapur kecil, memasak semangkuk bubur sederhana. Pemandangan ini, jika diceritakan, mungkin tidak ada yang percaya. Beberapa saat kemudian, dia menuangkan bubur ke dalam 2 mangkuk, meletakkannya di atas meja. "Makanlah." Aku duduk, mengambil sendok, mencicipi sedikit. Rasanya hambar tapi pas. "Tidak buruk," kataku. "Asal kau bisa memakannya, sudah cukup." Kami sarapan dalam diam. Suasananya tidak canggung, juga tidak akrab. Hanya sebuah kebiasaan baru yang normal. Selesai makan, Baskara berdiri dan mengenakan kembali blazernya. "Aku berangkat kerja." "Ya, kau istirahat saja di rumah hari ini." "Aku tidak perlu istirahat." "Kau perlu," katanya tegas. "Kau baru saja melewati terlalu banyak hal dalam sehari. Istirahat sehari tidak akan merugikanmu." Aku menatapnya lalu mengangguk. "Baiklah." Baskara melangkah ke pintu, berhenti sejenak. "Aku akan pulang lebih awal." "Ya." Pintu tertutup. Apartemen kembali sunyi. Aku berdiri sejenak lalu masuk ke kamar untuk berganti pakaian. Aku tidak mau di rumah seharian. Meskipun Baskara benar, ada orang yang saat terluka butuh istirahat, tapi ada juga orang yang jika berhenti malah akan semakin banyak berpikir. Aku memilih untuk keluar. Aku mengemudi ke kantor. Saat melangkah masuk ke lobi, tatapan resepsionis sedikit tertegun melihatku. Mungkin beritanya sudah menyebar. Atau mungkin itu hanya perasaanku saja. Aku mengangguk, berjalan lurus ke lift. Sampai di lantai kerjaku, suasananya terasa sedikit berbeda. Orang-orang lebih sering menatapku, tapi tidak ada yang berani bertanya. Rian berlari keluar dari ruangan sebelah, menatapku seolah tidak percaya. "Mbak, Mbak datang ke kantor? Aku masih direktur proyek." Jawabku. "Kenapa tidak datang?" Rian menelan ludah. "Tapi Pak Dimas, dia kenapa? Dia tidak ke kantor hari ini." Aku mengangguk. "Kalau begitu, justru lebih butuh ada yang bekerja." Aku melangkah masuk ke ruang kerjaku. Segalanya masih sama. Meja kerja, dokumen, komputer, semuanya di tempatnya. Aku meletakkan tas, duduk di kursi, dan menyalakan komputer. Hanya beberapa menit kemudian, pintu ruanganku terbuka. Yang masuk adalah Bella. Dia mengenakan gaun ketat, rambutnya ditata bergelombang, riasannya tebal, bibirnya merah, tatapannya penuh arti. "Mbak Kirana," sapanya sambil tersenyum. "Mbak sudah datang ya?" Aku menatapnya tanpa berdiri. "Ada perlu apa kau kesini?" "Aku hanya ingin menyapa Mbak." Bella melangkah masuk dan menutup pintu. Bagaimanapun juga, dulu Mbak kan orangnya Mas Dimas. Aku tidak berkata apa-apa. Bella melangkah lebih dekat, suaranya merendah. "Mbak perginya cepat sekali ya. Aku kira Mbak akan membuat keributan. Ternyata diam-diam pergi." Aku bersandar di kursi. "Kau kecewa?" Bella tertawa. "Tidak. Aku hanya merasa Mbak lebih kuat dari yang kukira." "Ada lagi?" Bella memiringkan kepala. "Ada," katanya. "Aku dengar Mbak sudah menikah." Aku menatap lurus ke matanya. "Benar." Tatapan Bella sedikit berubah, tapi hanya sekejap. "Cepat juga ya Mbak," katanya sambil tersenyum tipis. Tidak tahu, apa pria itu sebaik Mas Dimas. Aku berdiri. Setidaknya, dia tidak membawa orang lain ke rumah saat belum menikah. Bella terdiam sejenak. "Mbak, kau bisa keluar sekarang," kataku dengan tenang. "Ini ruang kerjaku." Bella mengepalkan tangannya tapi tetap tersenyum. "Mbak jangan pikir masih punya kuasa di sini." "Aku belum mengundurkan diri," jawabku, dan belum ada yang bilang aku tidak punya kuasa lagi. Bella menatapku beberapa detik, lalu berbalik membuka pintu dan keluar. Pintu tertutup. Aku duduk kembali, menghela napas ringan. Pertarungan ini sepertinya baru saja dimulai. Pintu baru saja tertutup di belakang Bella. Tapi aku masih bisa mendengar dengan jelas suara sepatu hak tingginya menggema di koridor, teratur dan tegas, sama seperti caranya melangkah masuk ke kehidupan orang lain tanpa ragu. Aku duduk kembali di kursi, kedua tangan di atas meja, menatap layar komputer yang menyala,
tapi tidak bisa fokus pada satu baris kata pun. Pertemuan tadi tidak membuatku marah, sebaliknya, itu membuatku lebih sadar. Dulu, jika ini adalah diriku sebulan yang lalu, mungkin aku akan merasa sakit, tidak nyaman, merasa dihina. Tapi sekarang, saat aku sudah berdiri di posisi yang berbeda, melihat kembali segalanya, aku hanya melihat satu hal dengan jelas. Apa yang pantas dipertahankan, sudah kupertahankan, apa yang perlu dilepaskan, sudah kulepaskan. Sisanya tidak lagi ada hubungannya denganku. Terdengar ketukan di pintu. Masuk. Rian masuk, menutup pintu dengan sangat pelan, lalu menatapku dengan tatapan yang masih cemas. Mbak baik-baik saja? Aku baik. Dia baru saja keluar. Raut wajahnya tidak bagus, kata Rian pelan. Perlu saya lakukan sesuatu? Aku menggeleng. Tidak perlu. Rian ragu sejenak. Mbak, apa Mbak benar-benar akan terus bekerja di sini? Aku menatapnya. Menurutmu aku harus berhenti? Bukan begitu, kata Rian cepat. Hanya saja, situasinya sekarang agak sulit. Aku tahu. Aku bersandar di kursi. Tapi aku tidak terbiasa pergi begitu saja. Rian terdiam. Pekerjaan adalah pekerjaan. Lanjutku. Aku tidak akan membiarkan masalah pribadi memengaruhinya. Tapi Pak Dimas, aku tidak perlu bergantung padanya. Kalimat itu bukan untuk membuktikan apapun pada Rian, tapi untuk mengingatkan diriku sendiri. Sejak melangkah keluar dari villa itu, aku sudah memutus semua yang berhubungan dengan Dimas. Bukan hanya perasaan, tapi juga ikatan posisi dan keuntungan. Rian mengangguk tapi masih belum bisa menyembunyikan kekhawatirannya. Mbak, sore ini ada rapat dengan klien proyek selatan. Biasanya Pak Dimas yang ikut, sekarang aku yang ikut, jawabku. Rian membuka mulut hendak mengatakan sesuatu, lalu mengurungkannya. Baik Mbak. Dia berbalik, tapi berhenti di depan pintu. Mbak Kirana. Apa? Saya di pihak Mbak. Aku menatapnya sejenak lalu mengangguk kecil. Kerjakan saja tugasmu dengan baik. Pintu tertutup. Aku kembali ke layar komputer, mulai membaca dokumen lagi. Barisan kata-kata menjadi lebih jelas. Pikiranku juga perlahan stabil. Ketika seseorang tidak lagi ditarik oleh emosi, pikirannya secara alami akan kembali ke tempatnya. Menjelang siang, aku hampir menyelesaikan semua pekerjaan yang tertunda. Telepon internal berdering. Mbak Kirana, ada yang ingin bertemu? Siapa? Pak Dimas. Tanganku yang sedang memegang pena berhenti sejenak. Aku tidak bisa ditemui. Beliau sedang berdiri di luar. Aku terdiam beberapa detik. Baiklah, biarkan dia masuk. Kurang dari 1 menit kemudian, pintu ruanganku terbuka. Dimas berdiri di sana. Dibandingkan semalam, penampilannya sangat berbeda. Kemejanya kusut, dasinya miring, rambutnya tidak lagi tertata rapi, matanya merah, bukan karena mabuk, tapi karena kurang tidur. Dia menatapku sangat lama, seolah ingin memastikan orang di hadapannya nyata atau tidak. Kirana, aku tidak berdiri. Ada perlu apa? Pertanyaan itu membuat tatapannya meredup. Bisa kita bicara sebentar? Di sini tidak nyaman. Kalau begitu, tidak perlu. Aku menunduk, melanjutkan memeriksa dokumen, tidak lagi menatapnya. Dimas melangkah masuk, menutup pintu. Kirana, jangan begini. Aku mengangkat kepala. Kau ingin aku bagaimana? Kamu. Tangannya terkepal. Jangan bersikap dingin seperti ini. Aku tersenyum sangat tipis. Kau merasa aneh? Kau seolah-olah berusaha bersikap tidak terjadi apa-apa. Karena memang tidak ada apa-apa lagi. Kalimat itu membuatnya tertegun. Tidak ada apa-apa lagi. Ulangnya. 2 tahun kita. Kau bilang tidak ada lagi? Ulangnya. Sejak kau membawa wanita itu masuk ke rumah, sudah tidak ada lagi. Aku sudah bilang, itu hanya jangan bicara lagi. Aku memotongnya. Semakin kau bicara, semakin aku merasa keputusanku benar. Dimas melangkah lebih dekat, berdiri di depan meja kerjaku. Kirana, kau benar-benar sudah menikah. Kau sudah tahu. Kenapa bertanya lagi? Aku tidak percaya. Aku tidak butuh kepercayaanmu. Kamu sedang menghancurkan dirimu sendiri. Aku menatap lurus ke arahnya. Kau pikir aku tidak punya pilihan lain selain dirimu? Dia tidak mengatakan itu, tapi pikirannya begitu. Dimas terdiam. Aku berdiri, berjalan mengitari meja, berdiri berhadapan dengannya. Dimas, selama ini kau terbiasa segalanya berada di tanganmu, kataku perlahan. Pekerjaan, klien, wanita, semuanya berputar di sekitarmu. Tapi kali ini tidak. Aku menatap lurus ke matanya. Aku tidak berputar di sekitarmu lagi. Kalimat itu seperti tebasan yang tegas. Dimas mengepalkan tangannya, matanya memerah. Aku tidak terima. Aku tidak butuh penerimaanmu. Kirana, kau tunanganku. Dulu, aku belum membatalkan pertunangan. Aku sudah membatalkannya. Aku tidak setuju. Aku tidak butuh persetujuanmu.
Suasana di ruangan menjadi berat. Dimas melangkah lebih dekat, suaranya merendah. Siapa pria itu? Aku tidak perlu menjawab. Aku berhak tahu. Kau tidak punya hak apapun lagi padaku. Kalimat itu membuatnya kaku. Kirana, panggilnya, suaranya serak. Apa kau benar-benar tidak punya perasaan sedikit pun lagi? Aku menatapnya sangat lama. Ada. Matanya berbinar. Tapi bukan untukmu. Senyum yang baru saja muncul di matanya langsung padam. Kamu, pulanglah, kataku. Jangan mempersulit kita berdua. Aku tidak mau pulang. Ini kantor, bukan rumahmu. Aku direktur utama. Aku direktur proyek. Jawabku dengan sangat tenang. Kita punya... Dimas menatapku, tatapannya kompleks. Kau sudah berubah. Aku hanya kembali menjadi diriku yang sebenarnya. Keheningan panjang. Akhirnya, Dimas berbalik. Kirana, masalah ini belum selesai. Aku tidak menjawab. Pintu terbuka lalu tertutup. Aku berdiri di sana beberapa detik. Lalu kembali ke meja kerja. Duduk. Di luar, koridor kembali sunyi. Aku mengambil pena. Melanjutkan membaca dokumen seolah percakapan tadi tidak pernah terjadi. Tapi jauh di lubuk hatiku. Aku tahu, mulai saat ini, segalanya benar-benar telah memasuki babak baru. Ini bukan lagi masalah dua orang, tapi sebuah konfrontasi. Pintu baru saja tertutup di belakang Dimas, dan suasana di dalam ruangan masih terasa sangat berat. Aku duduk di kursi, kedua tangan di atas meja, mata menatap layar, tapi pikiran kosong. Bukan karena kata-katanya membuatku goyah, tapi karena aku menyadari satu hal. Ada orang yang baru mengerti apa yang terjadi setelah mereka kehilangan sesuatu. Tapi saat mereka mengerti, biasanya sudah terlambat. Aku menarik napas dalam-dalam, menenangkan diri, lalu melanjutkan pekerjaan. Bukan untuk membuktikan apapun, tapi karena aku tidak mau berhenti. Berhenti berarti membiarkan pikiran-pikiran yang tidak perlu masuk. Sekitar pukul 2 siang, Rian mengetuk pintu. Mbak Kirana, klien sudah datang di ruang rapat. Aku segera ke sana. Aku berdiri, merapikan pakaian, membawa dokumen, dan melangkah keluar. Koridor masih seperti biasa. Tapi tatapan orang-orang sepertinya berhenti lebih lama padaku. Mungkin pertemuan antara aku dan Dimas tadi tidak sepenuhnya tertutup seperti yang kukira. Di tempat seperti ini, urusan pribadi jarang sekali benar-benar pribadi. Masuk ke ruang rapat, aku melihat pihak klien sudah duduk. Pemimpin mereka adalah Pak Santoso, seorang pria berusia 50-an, bekerja dengan sangat hati-hati, dan jarang sekali mengubah keputusan jika belum melihat keuntungan yang cukup. Selamat siang, Bu Kirana. Dia berdiri dan menjabat tanganku. Selamat siang, Pak Santoso. Kami duduk, rapat dimulai. Awalnya, semua berjalan normal. Aku mempresentasikan rencana, menganalisis keuntungan, risiko, dan strategi implementasi. Setiap angka, setiap detail, berada dalam kendaliku. Pekerjaan, setidaknya untuk saat ini, adalah hal yang bisa kupegang dengan pasti. Tapi di tengah rapat, Pak Santoso tiba-tiba bertanya, "Hari ini Pak Dimas tidak kelihatan?" Aku berhenti sejenak lalu menjawab, "Beliau sedang ada urusan." Dia mengangguk, tapi tatapannya penuh selidik. "Belakangan ini saya dengar perusahaan ada sedikit perubahan." Aku mengerti maksudnya. Tidak ada yang akan memengaruhi proyek ini, kataku dengan jelas. Semua komitmen tetap berlaku. Pak Santoso terdiam sejenak lalu mengangguk. Semoga begitu. Rapat berlanjut. Tapi aku bisa merasakan dengan jelas satu hal. Ketika individu berubah, pekerjaan pun akan dilihat dengan cara yang berbeda. Sekalipun aku bekerja dengan baik, urusan di luar tetap bisa memengaruhinya. Selesai rapat, aku mengantar klien keluar. Saat kembali, Rian berdiri di depan pintu, raut wajahnya tidak enak. "Ada apa?" tanyaku. Rian melihat sekeliling, lalu merendahkan suaranya. Bella baru saja masuk ke ruangan direktur utama. Aku tidak berkata apa-apa, dia duduk di kursi Pak Dimas. Aku tersenyum tipis. Kalau dia suka, biarkan saja dia duduk. Tapi, Rian ragu, dia juga memanggil saya. Bilang mulai sekarang semua dokumen harus melalui dia dulu. Aku menoleh padanya. Kau menurut? Saya tidak berani. Bagus. Aku melangkah pergi. Mbak Kirana, panggil Rian. Aku yang urus. Aku berjalan lurus ke ruangan direktur utama. Tanpa mengetuk, aku mendorong pintu dan masuk. Bella sedang duduk di belakang meja kerja Dimas. Kakinya disilangkan, tangan memegang ponsel. Di atas meja ada tumpukan dokumen yang belum dibuka. Dia mengangkat kepala melihatku, senyumnya langsung muncul. Mbak Kirana, kukira kau tidak tahu jalan ke sini. Bella tersenyum tipis. Aku sedang belajar membiasakan diri. Aku melangkah masuk, berdiri di depan meja. Kau salah duduk. Belum tentu, Bella memiringkan kepala. Mas Dimas bilang, mulai sekarang aku akan membantunya mengelola perusahaan. Aku belum melihat surat keputusan apapun. Tidak semua hal butuh keputusan tertulis, jawabnya.
Aku menatap lurus ke matanya. Di sini, butuh. Suasana menegang. Bella meletakkan ponselnya, bersandar di kursi. Mbak Kirana, kau mau mempertahankan posisi ini sampai kapan? Tergantung aku. Kau pikir kau masih bisa bertahan di sini? Aku tidak berpikir. Aku melakukannya. Bella tersenyum, tapi matanya sudah dingin. Kau tidak merasa sendirian? Aku tidak pernah menjadi bagian dari tempat manapun untuk merasa sendirian. Jawabanku membuatnya terdiam sejenak. Kau memang sudah berbeda. Aku selalu seperti ini. Aku meletakkan tumpukan dokumen di atas meja. Hal-hal ini hanya boleh diurus oleh orang yang bertanggung jawab. Bella menunduk, lalu menatapku lagi. Aku juga punya tanggung jawab. Kau siapa di perusahaan ini? Pertanyaan langsung itu membuatnya terdiam. Aku orangnya Mas Dimas, jawab Bella setelah jeda. Di perusahaan hanya ada jabatan, tidak ada hubungan, kataku dengan jelas. Jika kau tidak punya jabatan, kau tidak punya hak. Bella mengepalkan tangannya. Jangan pikir kau bisa menekanku. Aku tidak menekan, jawabku. Aku hanya menjelaskan aturan. Keheningan panjang. Akhirnya, Bella berdiri. Kau akan segera pergi dari sini. Mungkin, kataku. Tapi bukan karena kau. Bella menatapku sejenak lalu berbalik dan keluar. Pintu tertutup. Aku berdiri di sana beberapa detik, lalu menarik kursi dan duduk. Bukan untuk merebut tempat, tapi untuk memeriksa kembali dokumen. Aku membalik setiap halaman, mencatat bagian-bagian yang perlu diperbaiki, seolah kursi ini tidak memiliki arti lain selain pekerjaan. Beberapa saat kemudian, pintu kembali terbuka. Kali ini Dimas. Dia berdiri di pintu, menatapku yang sedang duduk di belakang meja kerjanya, tatapannya kompleks. Kau kesini untuk apa? Bekerja. Ini ruanganku. Ini ruang kerja. Aku tidak mengangkat kepala. Dimas melangkah masuk, menutup pintu. Kirana, apa yang sedang kau lakukan? Aku sedang menjaga, agar perusahaanmu tidak kacau. Kalimat itu membuatnya terdiam. Kau pikir aku tidak bisa mengaturnya? Aku pikir kau sedang membiarkan emosi mengendalikanmu. Dimas terdiam. Selama ini aku selalu bisa memisahkan urusan, katanya. Sekarang tidak lagi, lanjutku. Kau tidak berhak bicara padaku. Aku punya tanggung jawab pada pekerjaanku. Aku mengangkat kepala, menatap lurus padanya. Jika kau ingin perusahaan tetap stabil, jangan biarkan orang yang tidak berkepentingan ikut campur. Dimas mengepalkan tangannya. Kau sedang bicara tentang Bella. Aku sedang bicara tentang siapapun yang tidak punya jabatan. Keheningan. Dimas menatapku sangat lama. Kirana, apa kau benar-benar tidak akan kembali lagi? Aku berdiri. Pertanyaan ini sudah kau tanyakan. Aku masih ingin mendengarnya lagi. Aku menatapnya. Tidak, hanya satu kata, tapi sangat tegas. Dimas memejamkan mata sejenak, lalu membukanya. Baiklah, katanya. Kalau begitu, mulai sekarang kita adalah rekan kerja. Aku tidak pernah berpikir lain, jawabku. Senyum yang sangat tipis melintas di bibirnya, tapi tanpa sedikit pun kegembiraan. Kau memang kejam, aku hanya adil. Aku berbalik, mengambil dokumen, dan melangkah keluar. Kali ini aku tidak menoleh ke belakang, karena aku tahu jika aku menoleh, aku akan melihat hal-hal yang tidak seharusnya kulihat, dan aku tidak mau kembali lagi. Sore itu, setelah meninggalkan ruangan direktur utama, aku tidak langsung kembali ke ruang kerjaku. Aku berdiri sejenak di koridor. Cahaya dari jendela kaca menyinari, memanjangkan bayanganku di lantai yang menghilap. Ada perasaan yang sangat jelas. Mulai saat ini, segalanya tidak akan lagi berada dalam keseimbangan yang rapuh. Dimas tidak lagi menjaga jarak. Bella mulai menunjukkan ambisinya. Dan aku, suka atau tidak, sudah berdiri di posisi yang berlawanan. Aku kembali ke ruangan, meletakkan dokumen, membuka komputer, dan melanjutkan pekerjaan yang tersisa. Tapi baru sekitar 20 menit, telepon internal kembali berdering. Mbak Kirana, ada yang ingin bertemu? Siapa? Ibu dari Pak Dimas. Aku berhenti sejenak. Beliau ada di lobi bawah. Aku terdiam beberapa saat, lalu berkata, "Baik, saya akan turun." Aku berdiri, merapikan pakaian, dan melangkah keluar. Koridor saat itu lebih sepi. Saat aku masuk ke lift, pintu tertutup, memantulkan bayanganku di cermin. Tenang, rapi, tidak ada tanda-tanda orang yang baru saja melewati badai. Tapi hanya aku yang tahu, di dalam tidak sepenuhnya tenang. Lift berhenti di lantai dasar. Pintu terbuka, aku melihat Ibu Dimas sedang duduk di area tamu. Beliau mengenakan gamis berwarna gelap, rambutnya disanggul rapi, posturnya tegak, tatapannya tajam. Beliau masih seperti dulu, menjaga wibawa seorang wanita berpengalaman yang terbiasa mengendalikan segalanya. Aku menghampirinya. "Selamat sore, Tante." Beliau mengangkat kepala, tatapannya berhenti lebih lama dari biasanya.
seolah sedang menilai kembali seseorang yang telah berubah. Duduklah, katanya. Aku duduk di seberangnya. Keheningan singkat. Kamu semakin kurus, katanya. Saya baik-baik saja, jawabku. Beliau menatapku, lalu menghela napas ringan. Kirana, Tante tidak menyangka kamu akan bertindak sejauh ini. Saya juga tidak menyangka. Apa kamu tahu tindakanmu ini memengaruhi banyak hal? Saya tahu. Tapi kamu tetap melakukannya. Saya tidak punya pilihan lain. Beliau sedikit mengerutkan kening. Tidak punya pilihan? Atau kamu tidak mau memilih? Aku menatapnya. Tante pikir, jika Tante di posisiku, Tante akan memilih untuk tetap tinggal? Beliau terdiam. Saya tidak bertanya sebagai calon menantu, lanjutku. Saya bertanya sebagai seorang wanita. Beliau menatapku sangat lama. Wanita tidak selamanya bisa memilih berdasarkan perasaan, katanya. Saya tidak memilih berdasarkan perasaan. Lalu berdasarkan apa? Harga diri. Jawaban itu membuatnya tertegun. Harga diri? Ulangnya. Kamu pikir pergi seperti ini adalah cara menjaga harga diri? Saya pikir, bertahan di sana justru akan kehilangannya. Suasana di antara kami menjadi lebih berat. Beliau meremas tangannya di atas lutut. Kirana, Tante tidak memungkiri di masalah, katanya perlahan. Tapi yang salah bisa diperbaiki, bukan ditinggalkan. Saya bukan barang yang bisa diperbaiki lalu dipakai lagi. Kirana Tante, potongku. Suaraku tetap hormat, tapi tidak mundur. Saya tidak menyalahkan Tante. Saya juga tidak menyalahkan dia lagi. Tapi saya tidak bisa kembali. Beliau menatapku. Tatapannya kompleks. Kamu benar-benar sudah menikah. Sudah. Dengan siapa? Namanya Baskara. Beliau sedikit mengerutkan kening, seolah mencari dalam ingatannya. Baskara dari grup Adiwijaya? Benar. Tatapan beliau berubah drastis. Kamu tahu apa yang sedang kamu lakukan? Saya tahu. Kamu tidak takut? Saya sudah tidak punya apa-apa lagi untuk ditakuti. Keheningan panjang. Beliau bersandar di kursi, menghela napas panjang. Kamu memang keras kepala. Saya hanya tidak mau menjadi lemah lagi. Beliau menatapku, lalu tiba-tiba bertanya. Apa kamu mencintainya? Aku terdiam. Saya tidak tahu. Itu masih menjadi jawaban yang paling jujur. Beliau tersenyum getir. Tidak tahu, tapi berani menikahinya. Saya tahu dia tidak akan mengkhianati saya. Kalimat itu membuatnya terdiam. Mungkin bagi orang yang berpengalaman, mereka mengerti nilai dari hal yang sesederhana itu. Kirana, panggilnya, suaranya sudah lebih lembut. Apa kamu memikirkan masa depan? Saya sedang menjalani masa sekarang. Masa sekarang akan berlalu. Tapi jika masa sekarang sudah salah, masa depan juga tidak akan benar. Beliau tidak berkata apa-apa lagi. Beberapa saat kemudian, beliau berdiri. Jika kamu sudah memutuskan seperti ini, Tante tidak akan memaksa, katanya. Tapi jangan pikir segalanya akan mudah. Saya tidak pernah berpikir begitu. Beliau mengangguk. Jaga kesehatanmu. Baik Tante. Beliau berbalik dan melangkah keluar lobi. Posturnya masih tegak, tapi langkahnya terasa lebih lambat dari saat datang. Aku berdiri di sana menatapnya sejenak, lalu berbalik. Saat masuk ke lift, aku baru sadar tanganku sedikit dingin. Bukan karena takut, tapi karena percakapan tadi telah menyentuh bagian yang lebih dalam dari yang kukira. Tidak semua orang mengerti keputusanku, dan mungkin akan lebih banyak lagi yang tidak mengerti. Tapi itu tidak lagi penting. Kembali ke ruang kerja, aku baru saja duduk ketika ponselku bergetar. Baskara. Aku mengangkatnya. Aku sudah selesai, katanya. Kau di mana? Di kantor. Aku jemput, aku bisa pulang sendiri. Tidak perlu. Suaranya tetap sama. Tidak keras tapi tidak bisa ditolak. Aku menghela napas ringan. Baiklah. Aku sampai dalam 20 menit. Aku tunggu. Menutup telepon. Aku melihat jam. 20 menit tidak lama. Tapi cukup untuk menata kembali pikiran. Aku mematikan komputer, merapikan meja kerja, lalu berdiri dan keluar. Saat aku turun ke lobi, mobil Baskara sudah menunggu. Dia berdiri di samping mobil. Melihatku, dia membukakan pintu. Kukira kau bilang 20 menit. Aku datang lebih awal. Aku tidak bertanya lebih jauh. Hanya masuk ke mobil. Mobil melaju. Beberapa saat kemudian, Baskara bertanya, "Hari ini ada apa?" Aku bertemu Ibu Dimas. Dia bilang apa? Tergantung sudut pandang. Kondisimu? Aku melihat keluar jendela. Baik, Baskara tidak bertanya lebih jauh. Keheningan di antara kami tidak berat, melainkan seperti jeda yang diperlukan. Saat mobil berhenti di depan apartemen, aku turun. Baskara ikut. Masuk ke dalam. Aku melepas sepatu dan meletakkan tas. Baskara berdiri di belakangku, menatapku sejenak lalu berkata, "Nanti malam aku akan memberitahu keluargaku." Aku berbalik. Tentang apa? Tentang pernikahan kita. Aku terdiam. Persiapkan dirimu.
Aku mengangguk kecil. Ya, mungkin ini baru permulaannya. Malam itu, suasana di apartemen menjadi lebih sunyi dari biasanya. Setelah Baskara mengatakan akan memberitahu keluarganya tentang pernikahan kami, dia tidak bicara apa-apa lagi. Aku juga tidak bertanya. Di antara kami ada pemahaman diam-diam. Hal-hal yang perlu dilakukan, akan kami lakukan masing-masing, tanpa perlu banyak penjelasan. Aku masuk ke dapur, membuka kulkas, dan mengeluarkan beberapa bahan sederhana, bukan karena lapar, tapi karena aku perlu melakukan sesuatu dengan tanganku, agar pikiranku tidak melayang terlalu jauh. Baskara berdiri di ruang tamu, menerima telepon sejenak, lalu mematikannya, kemudian melangkah ke dapur. Kau mau masak apa? Sesuatu yang sederhana. Aku bantu. Aku menatapnya sejenak. Kau benar-benar bisa. Tidak jago, tapi tidak sampai menghancurkan dapur. Aku tersenyum tipis. Kalau begitu, kau cuci sayurannya. Baskara tidak banyak bicara. Mengambil keranjang sayuran dan berdiri di dekat wastafel. Seorang pria sepertinya berdiri di dapur kecil, melakukan pekerjaan rumah tangga. Pemandangan itu, jika ditempatkan dalam kehidupanku yang dulu, mungkin akan sangat aneh. Tapi saat ini, terasa sangat wajar. Kami tidak banyak bicara saat memasak. Hanya ada suara air mengalir, pisau beradu dengan talenan, dan panci yang mendidih pelan. Suara-suara kecil itu cukup untuk mengisi keheningan. Saat makanan tersaji di meja, aku dan Baskara duduk berhadapan. Tidak mewah, hanya beberapa hidangan sederhana, tapi membuatku merasa lebih nyaman daripada makan malam mewah manapun sebelumnya. Keluargamu sulit, tanyaku. Baskara menatapku. Sulit dengan cara mereka sendiri. Artinya, mereka tidak peduli siapa kau. Mereka peduli apakah kau cocok atau tidak. Aku tidak yakin aku cocok. Tidak perlu yakin, katanya dengan sangat lugas. Asal kau tidak mundur. Aku terdiam. Mungkin hal tersulit bukanlah menghadapi keluarganya, tapi menghadapi diriku sendiri dalam peran yang baru. Menjadi istri dari pria yang tidak pernah kupikirkan akan terikat denganku seperti ini. Selesai makan, Baskara membantuku membereskan piring, lalu pergi ke balkon untuk menelepon. Aku tidak bisa mendengar jelas apa yang dikatakannya. Hanya tahu suaranya berat dan stabil. Tidak tinggi, tidak rendah, tapi cukup untuk membuat orang di seberang sana paham bahwa dia sudah memutuskan. Sekitar 10 menit kemudian, dia kembali masuk. Aku sudah bilang, aku menatapnya. Reaksinya? Biasa saja. Aku sedikit mengerutkan kening. Biasa saja, mereka mau bertemu denganmu. Kapan? Besok? Aku terdiam sejenak. Secepat itu? Tidak ada alasan untuk menundanya. Aku mengangguk, tapi dalam hati, tidak bisa menghindari sedikit ketegangan. Bukan takut, tapi persiapan. Apa ada yang perlu kusiapkan? Tanyaku. Jadilah dirimu sendiri. Jawaban yang aman, tapi benar. Aku tidak berkata apa-apa lagi. Malam itu kami kembali tidur di kamar yang sama. Tapi berbeda dengan malam sebelumnya, jarak di antara kami tidak lagi sejauh itu. Bukan karena lebih dekat secara fisik, tapi karena perasaan asing itu mulai berkurang. Aku berbaring, memunggunginya, mata menatap kegelapan di depanku. Baskara. Kalau besok keluargamu tidak menerimaku, bagaimana? Keheningan singkat. Itu urusan mereka. Dan kau, aku sudah menikah. Jawaban itu membuatku tidak bertanya lagi. Mungkin dalam pernikahan ini, Baskara bukanlah tipe orang yang goyah karena orang lain. Itu, setidaknya, satu hal yang membuatku bisa tenang. Keesokan paginya aku bangun lebih awal dari biasanya. Tanpa alarm, hanya terbangun secara alami. Aku duduk, melihat keluar jendela. Kota masih sama seperti setiap hari. Tapi di dalam hatiku, ada persiapan yang berbeda. Aku memilih pakaian yang sederhana tapi elegan, riasan tipis. Bukan untuk membuat kesan, tapi agar diriku tidak merasa kurang percaya diri. Saat aku keluar ke ruang tamu, Baskara sudah siap. Ayo pergi, katanya. Ya. Mobil keluar dari kompleks apartemen, menuju pusat kota. Jalanan pagi lebih ramai, tapi tidak seramai jam sibuk. Aku melihat keluar, mencoba menenangkan pikiran. Kau tidak perlu tegang, kata Baskara. Aku tidak tegang. Tanganmu terkepal. Aku melihat ke bawah, lalu mengendurkan kepalan tanganku. Kebiasaan. Baskara tidak berkata apa-apa lagi. Sekitar 30 menit kemudian, mobil berhenti di depan sebuah villa besar. Bukan tipe yang pamer, tapi luas dan tertutup. Dengan halaman besar dan pepohonan yang dipangkas rapi. Aku turun dari mobil, berdiri sejenak di depan gerbang. Ini rumahmu. Ya, pertama kalinya aku ke sini, dan pertama kalinya aku membawa seorang wanita dengan status ini. Aku menatapnya. Kau mengatakan itu untuk menenangkanku? Tidak, jawabnya. Aku hanya mengatakan yang sebenarnya.
Aku mengangguk kecil. Kami melangkah masuk. Di ruang tamu sudah ada orang yang menunggu. Seorang pria tua dengan postur tegas, tatapan tajam, mungkin ayah Baskara. Di sebelahnya seorang wanita dengan raut wajah tenang, tapi tatapannya sulit ditebak, Ibu Baskara. Aku berhenti sejenak. Ayah ibu, kata Baskara. Ini Kirana. Aku melangkah maju, sedikit menunduk. Selamat pagi Om Tante. Tidak ada yang langsung menjawab. Suasana menjadi tegang. Ibu Baskara menatapku dari atas ke bawah. Bukan dengan tatapan menghakimi, tapi menilai. Duduklah, katanya. Aku duduk, punggung tegak, tangan di atas pangkuan, keheningan panjang. Akhirnya ayah Baskara bersuara. Kapan kalian menikah? Kemarin pagi Om. Beliau mengangguk. Cepat. Iya. Beliau menatapku. Apa kau pikir ini keputusan yang benar? Saya pikir, ini adalah keputusan yang harus saya pertanggungjawabkan. Beliau tidak berkata apa-apa lagi. Ibu Baskara yang angkat bicara. Sudah berapa lama kalian saling kenal? Tidak lama. Lalu kenapa menikah? Aku terdiam sejenak, karena saya percaya padanya. Jawaban itu membuat beliau sedikit tertegun. Percaya? Ulangnya. Seberapa banyak kau mengenal Baskara? Saya tahu dia bukan tipe pengkhianat. Suasana di ruangan sedikit berubah. Ayah Baskara menatap Baskara, lalu kembali padaku. Apa kau tahu kondisi keluarga Baskara? Tahu sebagian. Keluarga ini tidak sederhana. Saya tidak butuh yang sederhana. Jawabku dengan sangat jelas. Ibu Baskara menatapku lebih lama. Kau tidak takut. Saya sudah melewati hal yang lebih menakutkan dari ini. Kalimat itu membuat keduanya terdiam. Baskara tidak bicara, hanya duduk di sampingku, menatap lurus, tidak ikut campur. Beberapa saat kemudian, ayah Baskara berdiri. Kau tinggal untuk makan siang. Itu bukan pertanyaan. Aku mengangguk. Baik Om. Ibu Baskara tidak berkata apa-apa lagi. Tapi tatapannya sudah tidak setajam tadi. Aku tahu ini belum berarti diterima, tapi juga bukan penolakan. Dan itu sudah merupakan sebuah langkah. Makan siang hari itu berlangsung dalam suasana yang cukup sunyi, hingga terdengar jelas suara sumpit beradu dengan mangkuk. Tidak ada yang banyak bicara, tapi tidak sampai tegang. Di antara keheningan itu, aku bisa merasakan tatapan Ibu Baskara sesekali berhenti padaku, tidak lagi setajam tadi, tapi belum sepenuhnya lepas. Aku duduk dengan punggung tegak. Makan perlahan, tidak canggung, juga tidak terlalu santai. Terkadang, sikap yang pas-pasan adalah cara terbaik untuk menjaga jarak. Kau bekerja di perusahaan Dimas? Tanya ayah Baskara. Suaranya berat dan stabil. Iya Om. Sebagai direktur proyek. Beliau mengangguk. Pekerjaanmu stabil? Stabil. Masih berencana melanjutkan? Aku berhenti sejenak lalu menjawab. Saya sedang mempertimbangkannya. Ibu Baskara meletakkan sumpitnya. Kau sebaiknya berhenti. Aku menatapnya. Kenapa Tante? Bertahan di sana sudah tidak pantas lagi. Katanya dengan sangat jelas. Bukan hanya karena masalah pribadi, tapi juga karena lingkungan. Saya mengerti. Kalau mengerti, sebaiknya dilepaskan. Aku terdiam beberapa detik. Saya tidak terbiasa meninggalkan pekerjaan setengah jalan. Ibu Baskara menatapku. Tatapannya tidak senang, tapi tidak langsung menolak. Ada hal-hal yang tidak perlu dipertahankan. Saya mempertahankannya bukan untuk orang lain, kataku. Saya mempertahankannya untuk pekerjaan saya sendiri. Beliau tidak berkata apa-apa lagi. Baskara, yang duduk di sampingku dari awal hingga akhir, tidak ikut campur. Dia membiarkanku menjawab sendiri, menghadapi sendiri. Anehnya, itu membuatku merasa lebih ringan. Bukan karena dilindungi, tapi karena dipercaya bahwa aku bisa berdiri sendiri. Selesai makan, Ibu Baskara berdiri dan masuk ke dapur. Aku secara refleks ikut berdiri. Biar saya bantu Tante. Beliau menatapku sejenak. Tidak perlu. Tidak apa-apa Tante. Aku berkata sangat pelan, lalu mengikutinya masuk. Di dapur, ruangannya lebih kecil dan lebih sunyi. Aku berdiri di sampingnya, mulai membersihkan piring, mencucinya satu persatu. Ibu Baskara tidak melarang lagi, hanya berdiri di samping. Sesekali memberikan piring kotor. Beberapa saat kemudian, beliau bersuara. Kau tidak seperti yang Tante bayangkan. Tante membayangkan saya seperti apa? Terburu-buru dan impulsif. Saya tidak terburu-buru kataku. Saya hanya tidak mau menunda lagi. Beliau terdiam. Apa kau tahu Baskara bukan orang yang mudah diajak hidup bersama? Tahu sebagian. Dia bukan tipe orang yang akan menuruti perasaan. Saya juga tidak butuh dituruti. Jawaban itu membuat beliau menatapku. Kau bicaranya cukup lugas. Saya tidak pandai berbasa-basi. Keheningan. Beliau menghela napas ringan. Hubunganmu dengan Dimas benar-benar sudah tidak ada apa-apa lagi. Aku berhenti sejenak. Tidak ada lagi. Tidak menyesal? Saya sudah selesai menyesalinya. Beliau menatapku lebih lama. Wanita tidak selamanya punya kesempatan untuk memulai lagi. Saya tidak merasa sedang memulai lagi, kataku.
Saya sedang melanjutkan. Kalimat itu membuat tatapan beliau sedikit melembut. Kau bisa kembali ke ruang tamu, katanya. Di sini tidak perlu bantuanmu lagi. Baik, Tante. Aku mengeringkan tangan dan melangkah keluar. Baskara sedang berdiri di balkon, berbicara dengan ayahnya. Aku tidak mendekat, hanya duduk di sofa, menatap ke halaman. Tanaman di taman dipangkas sangat rapi, setiap garisnya menunjukkan perawatan yang teliti. Keluarga ini, sepintas saja sudah tahu mereka bukan tipe yang mudah menerima perubahan mendadak. Beberapa saat kemudian, Baskara masuk. Sudah selesai? Tanyanya. Ya, baik-baik saja, kurasa sementara ini baik. Baskara mengangguk. Itu sudah cukup. Tidak lama kemudian, ayah Baskara memanggil kami. Sore ini kalian pulang lebih awal, katanya. Jangan beri orang luar kesempatan untuk banyak bicara. Baik, ayah, jawab Baskara. Aku mengangguk. Baik, Om. Perkataan beliau bukan sekadar nasihat biasa. Itu seperti pengingat bahwa mulai saat ini, setiap langkahku dan Baskara tidak lagi hanya menjadi urusan kami berdua. Meninggalkan rumah Baskara, aku duduk di mobil, melihat keluar. Jalanan sore lebih ramai. Sinar matahari sudah tidak terlalu terik tapi udaranya masih panas. Bagaimana menurutmu? Tanya Baskara. Tidak mudah, jawabku. Ya, tapi tidak sesulit yang kubayangkan. Karena kau tidak mundur. Aku tersenyum tipis. Kau selalu mengatakan itu. Karena itu benar. Aku tidak membantah. Mobil berhenti di depan apartemen. Aku turun, Baskara mengikuti. Baru saja masuk, ponselku bergetar. Rian. Aku mengangkatnya. Mbak Kirana, suaranya terdengar panik. Ada masalah. Masalah apa? Proyek selatan dihentikan. Aku tertegun. Siapa yang menghentikan? Pak Dimas. Aku terdiam. Dia bilang perlu meninjau ulang semuanya. Kenapa? Saya tidak tahu. Tapi sepertinya ada hubungannya dengan Mbak. Aku meremas ponselku. Mbak mau kembali ke kantor? Tidak. Kenapa? Aku tidak akan mengikuti keputusan emosional, kataku perlahan. Kau jaga semuanya tetap seperti semula. Jangan tanda tangani apapun, jangan ubah apapun. Kalau dia bertanya, bilang aku akan bicara langsung dengannya. Baik, Mbak. Menutup telepon. Aku berdiri diam sejenak. Baskara menatapku. Ada masalah. Aku terseret. Masalah apa? Pekerjaan. Baskara mengangguk. Kau bisa mengatasinya? Akan kuatasi. Perlu bantuanku? Aku menatapnya. Belum. Baskara tidak berkata apa-apa lagi. Aku percaya padamu. Hanya 3 kata. Tapi cukup. Aku masuk ke kamar, meletakkan tas, lalu duduk di kursi. Kali ini, perasaannya bukan lagi bertahan, tapi bersiap. Dimas mulai menyerang, bukan dalam urusan perasaan, tapi dalam pekerjaan. Dan aku tahu, konfrontasi ini tidak akan lagi berhenti pada kata-kata. Malam itu, setelah menutup telepon dari Rian, aku tidak langsung melakukan apa-apa. Aku duduk diam di kursi, kedua tangan saling bertaut, tatapan kosong. Ada hal-hal yang jika langsung direspon secara naluriah, sangat mudah masuk ke dalam jebakan lawan. Dan Dimas, selama ini, selalu pandai menciptakan situasi. Aku akan kembali ke kantor, kataku setelah beberapa saat. Baskara, yang sedang berdiri di pintu balkon, berbalik. Sekarang, aku menggeleng. Besok pagi, malam ini kau mau apa? Aku perlu berpikir. Baskara mengangguk. Baiklah, dia tidak bertanya lebih jauh. Caranya membiarkanku menangani masalah sendiri membuatku sadar satu hal. Dia bukan tipe orang yang akan ikut campur dan menyelesaikan masalah untukku, melainkan orang yang berdiri di belakang, menjaga jarak yang cukup dekat, agar saat aku butuh, aku bisa berbalik. Malam itu, aku tidak langsung tidur. Aku membuka laptop, memeriksa kembali semua dokumen proyek selatan. Setiap klausul, setiap jadwal, setiap angka, semuanya jelas. Tidak ada alasan untuk menghentikannya. Kecuali jika itu bukan keputusan yang dibuat demi proyek. Sekitar pukul 1 pagi, aku menutup laptop. Di kepalaku sudah ada rencana. Keesokan paginya, aku datang ke kantor lebih awal dari biasanya. Saat melangkah masuk ke lobi, aku sudah merasakan perbedaannya. Suasananya tidak lagi seperti hari-hari sebelumnya. Ada keraguan, penantian, seolah semua orang tahu akan terjadi sesuatu. Aku tidak berhenti, berjalan lurus ke ruanganku. Rian sudah menunggu. Mbak Kirana, bagaimana situasinya? Pak Dimas sudah mengirim memo internal. Rian memberiku selembar kertas. Proyek dihentikan untuk waktu yang tidak ditentukan. Aku melihatnya sekilas, lalu meletakkannya. Bagaimana reaksi klien? Mereka meminta penjelasan. Bagus. Rian terkejut. Bagus? Setidaknya mereka tidak akan diam. Aku masuk ke ruang kerjaku, meletakkan tas. Siapkan rapat untukku, kataku.
Undang pihak klien. Undang Pak Dimas. Dan juga Bella. Rian tertegun. Dia juga. Benar. Aku tidak suka bekerja di belakang layar. Rian mengangguk. Baik, Mbak. Kurang dari 1 jam kemudian, ruang rapat sudah siap. Aku masuk dan duduk di tempatku yang biasa. Beberapa saat kemudian, pihak klien datang. Pak Santoso menatapku, tatapannya tegang. Bu Kirana, ada apa ini? Kita akan bicarakan semuanya, jawabku. Pintu terbuka. Dimas masuk. Dia mengenakan setelan rapi, sangat berbeda dari kemarin. Tatapannya sudah kembali terkendali, tapi masih ada lapisan dingin yang sangat jelas. Di belakangnya, Bella. Dia masuk, menatapku, lalu duduk di samping Dimas tanpa ragu. Aku memandang semua orang. Kita mulai. Tidak ada yang bicara. Aku membuka dokumen, mendorongnya ke arah Pak Santoso. Proyek ini, dari awal sampai sekarang, tidak ada masalah jadwal maupun keuangan, kataku. Penghentian ini bukan karena faktor profesional. Pak Santoso menoleh ke Dimas. Tolong jelaskan. Dimas tidak terburu-buru. Kami perlu meninjau ulang. Meninjau ulang apa? Tanya Pak Santoso. Saya butuh detail. Dimas terdiam. Aku yang bersuara. Tidak ada detail. Tatapan semua orang beralih padaku. Saya sudah memeriksa semuanya. Kataku, tidak ada alasan yang masuk akal untuk menghentikannya. Kirana, panggil Dimas, suaranya rendah. Ini keputusanku. Kalau begitu, kau harus bertanggung jawab untuk menjelaskannya. Suasana menegang. Bella angkat bicara, suaranya lembut tapi jelas. Mbak Kirana, ada keputusan yang tidak perlu dijelaskan pada semua orang. Aku menatapnya. Di sini, perlu. Mbak sedang mempersulit Mas Dimas. Aku sedang melindungi proyek. Bella tersenyum tipis. Atau Mbak sedang melindungi posisimu? Aku tidak langsung menjawab. Aku tidak perlu melindungi sesuatu yang aku ciptakan sendiri. Jawaban itu membuatnya kaku. Pak Santoso mengetukkan jarinya ke meja. Saya tidak peduli urusan pribadi kalian, katanya. Saya hanya ingin tahu, proyek ini lanjut atau tidak. Dimas menatapnya. Untuk sementara, berhenti. Sementara itu berapa lama? Belum bisa dipastikan. Pak Santoso berdiri. Kalau begitu, kami akan mundur. Suasana menjadi berat. Pak Santoso, panggilku. Beliau berbalik. Saya yang akan bertanggung jawab. Dimas menatapku. Kau tidak punya hak. Aku punya tanggung jawab. Aku yang memutuskan. Kau bisa menghentikannya, kataku. Tapi aku bisa melanjutkannya. Kalimat itu membuat sesi ruangan terdiam. Kirana, Dimas menatapku. Tatapannya menajam. Kau melangkahi wewenang. Aku sedang bekerja. Kau pikir kau bisa melakukannya sendiri. Aku tidak pernah melakukannya sendiri. Aku menatap lurus padanya. Tapi aku tidak butuh kau menghalangiku. Keheningan panjang. Akhirnya, Pak Santoso berkata, saya beri kalian waktu 3 hari. Saya tidak butuh 3 hari. Jawabku. Besok saya akan berikan solusinya. Beliau mengangguk. Baiklah. Lalu pergi. Bella menatapku. Tatapannya tidak lagi menyembunyikan kekesalan. Kau sedang menggali lubang untuk dirimu sendiri. Aku tahu apa yang kulakukan. Aku tidak yakin. Aku tidak butuh keyakinanmu. Bella mengepalkan tangannya. Kau akan menyesal. Aku sudah melewati fase itu. Dia berdiri, mendorong kursinya, lalu pergi. Di ruangan hanya tersisa aku dan Dimas. Dia berdiri di sana. Menatapku. Apa yang sedang kau lakukan? Aku sedang melakukan pekerjaanku. Kau sedang melawanku. Kau yang memulainya. Kirana, suaranya merendah. Kau tidak perlu bertindak sejauh ini. Aku tidak bertindak jauh, kataku. Aku hanya tidak diam di tempat. Dimas menatapku sangat lama. Apa kau benar-benar tidak takut kehilangan segalanya? Aku sudah kehilangannya, jawabku. Sisanya adalah milikku. Kalimat itu membuatnya tidak bisa berkata apa-apa lagi. Aku mengambil dokumen dan berdiri. Kau mau berhenti? Silakan, kataku. Tapi aku tidak akan berhenti. Aku melangkah keluar dari ruangan. Kali ini, tidak ada yang memanggilku kembali. Karena semua orang paham, aku tidak lagi berada di posisi yang bisa ditahan. Setelah rapat hari itu, aku tidak langsung kembali ke ruang kerja. Aku turun ke basement. Berdiri sendiri di samping mobil. Bukan karena lelah, tapi karena aku butuh waktu tenang untuk menata kembali semuanya di kepala. Keputusan tadi bukan tindakan impulsif, tapi juga bukan langkah yang mudah. Aku tahu betul, sejak aku bilang aku akan melanjutkannya, aku telah menempatkan diriku di posisi tanpa jalan mundur. Tapi kali ini, aku tidak lagi takut. Aku membuka pintu mobil, duduk, tapi tidak langsung menyalakan mesin. Ponsel di kursi penumpang bergetar. Baskara. Aku mengangkatnya. Sudah selesai? Sudah. Hasilnya, aku memilih untuk melanjutkan. Di seberang sana hening sejenak. Bagus. Hanya satu kata, tapi cukup. Kau tidak bertanya apa aku yakin?
Tanyaku. Aku tidak perlu bertanya, jawab Baskara. Kau bukan tipe orang yang bicara tanpa bertindak. Aku bersandar di kursi. Kali ini, aku mungkin akan kalah. Kalah apa? Semuanya. Kau salah berpikir, suara Baskara tetap berat. Kau hanya kalah jika kau kembali. Aku terdiam. Kalimat itu bukan penghiburan, itu adalah kebenaran. Pulanglah, lanjutnya. Malam ini istirahat. Ya. Menutup telepon, aku menyalakan mobil dan pergi dari kantor. Dalam perjalanan pulang, aku tidak memutar musik, tidak menerima telepon, hanya fokus mengemudi. Jalanan sore yang ramai, sinar matahari yang mulai meredup, tapi hatiku lebih jernih dari sebelumnya. Aku tidak lagi berdiri di antara dua pilihan. Aku sudah memilih, dan aku akan menjalaninya sampai akhir. Malam itu, saat aku tiba di apartemen, Baskara sudah di sana. Dia tidak bertanya lebih jauh tentang rapat, hanya menatapku sejenak lalu berkata, "Sudah makan?" "Belum." "Duduklah." Dia sudah menyiapkan makanan. Aku duduk, mengambil sendok, makan perlahan. Suasananya sunyi tapi tidak berat. Setelah makan beberapa suap, aku baru berkata, "Aku akan keluar dari perusahaan." Baskara tidak mengangkat kepala. "Ya, aku tidak mau berlarut-larut." "Apa rencanamu?" "Aku akan mengerjakan proyek itu dengan caraku sendiri." Baskara berhenti sejenak. "Kau punya sumber daya yang cukup?" "Punya." "Kau yakin?" "Aku tidak pernah seyakin ini," kataku. "Tapi aku akan melakukannya." Baskara mengangguk. "Kalau butuh sesuatu, bilang saja." "Aku belum butuh." Dia tidak memaksa. "Terserah kau." Malam itu aku tidur sangat nyenyak. Tanpa mimpi, tanpa terbangun di tengah malam. Mungkin ketika seseorang sudah menerima semua kemungkinan, tidak ada lagi yang perlu dikhawatirkan. 3 hari kemudian, aku mengajukan surat pengunduran diri. Tidak ada keributan, tidak ada penjelasan panjang, hanya selembar surat singkat. Saat aku meletakkannya di meja Dimas, dia menatapnya sangat lama tapi tidak langsung menandatanganinya. "Kau benar-benar mau sampai ke tahap ini?" tanyanya. "Benar. Kau bisa tetap di sini. Aku tidak perlu." "Kirana," suaranya merendah. "Kita tidak perlu menjadi musuh." "Aku tidak bermusuhan," kataku. "Aku hanya tidak berada di pihak yang sama." Dia meremas pulpennya. "Kau akan menyesal." Aku sudah pernah mendengar kalimat itu. Kali ini berbeda. "Tidak." Aku menatapnya. Kali ini adalah pilihanku. Dimas tidak bicara lagi. Akhirnya, dia menandatanganinya. Aku mengambil surat itu dan berbalik. Itulah kali terakhir aku melangkah keluar dari ruangan itu sebagai karyawan perusahaan. Setelah itu, segalanya berjalan lebih cepat dari yang kubayangkan. Aku menggunakan semua pengalaman, jaringan, dan semua yang telah kukumpulkan untuk melanjutkan proyek itu. Tanpa posisi, tanpa nama besar perusahaan, tapi aku punya sesuatu yang sebelumnya tidak pernah kumiliki. Kebebasan penuh. Baskara tidak ikut campur, tapi dia ada di belakang. Dia tidak menanyakan setiap langkahku, tidak mengontrol, hanya sesekali memberikan saran yang sangat singkat dan tepat. Terkadang aku sadar, aku belajar lebih banyak darinya. Bukan tentang pekerjaan, tapi tentang cara memandang sesuatu. 1 bulan kemudian, proyek itu dimulai kembali. Bukan lagi di bawah nama perusahaan lama, tapi atas namaku sendiri. Di hari penandatanganan kontrak, aku berdiri di depan gedung klien, memegang pulpen, dan membubuhkan tanda tanganku. Tidak ada yang bertepuk tangan, tidak ada ucapan selamat yang meriah. Tapi di dalam hatiku ada perasaan yang sangat jelas. Inilah sesuatu yang benar-benar kucapai. Saat melangkah keluar, aku melihat Baskara berdiri di sana. "Sudah selesai?" tanyanya. "Sudah." "Bagaimana rasanya?" Aku menatapnya. "Ringan." Baskara mengangguk. "Kalau begitu, itu benar." Kami masuk ke mobil. Dalam perjalanan pulang, aku tiba-tiba bertanya, "Apa kau pernah berpikir, jika aku tidak bertemu denganmu, aku akan seperti apa?" Baskara tidak langsung menjawab. "Pernah," katanya setelah beberapa saat. "Tapi itu tidak penting." "Kenapa?" "Karena kau sudah bertemu denganku." Aku tersenyum tipis. "Kau terlalu percaya diri." "Tidak," jawabnya. "Aku hanya mengatakan yang sebenarnya." Aku tidak bicara lagi. Karena kali ini, aku tidak membantah. Malam itu, aku berdiri di balkon apartemen, menatap kota di bawah. Lampu-lampu menyala berderet, kendaraan masih berlalu lalang. Segalanya masih seperti dulu. Hanya aku yang tidak lagi sama. Aku teringat malam itu, saat berdiri di depan pintu kamar tidur, mendengar tawa Bella, melihat Dimas berkata, "Kamu tinggal di sini saja." Jika saat itu aku memilih untuk bertahan, mungkin aku masih tinggal di rumah besar, masih menjadi tunangan seorang pria sukses, masih memiliki semua yang dikagumi orang luar. Tapi aku tahu, aku tidak akan lagi menjadi diriku sendiri. Sekarang,
Aku tidak punya semua itu lagi. Tapi aku punya sesuatu yang lebih penting. Aku punya diriku sendiri. Baskara melangkah keluar, berdiri di sampingku. Sedang memikirkan apa? Aku sedang berpikir, sudah sejauh apa aku melangkah? Kau akan melangkah lebih jauh lagi. Aku tidak yakin. Aku yakin, katanya dengan sangat sederhana. Aku menatapnya lalu tersenyum tipis. Kalau begitu, kita lanjutkan. Angin berhembus, membawa sejuknya malam. Aku berdiri di sana. Tidak lagi merasa menyesal, tidak lagi merasa kehilangan. Hanya ada kedamaian yang sangat nyata. Ada hal-hal yang hilang bukan sebagai akhir, melainkan sebagai awal. Catatan penutup. Ada kisah-kisah yang setelah selesai diceritakan, orang tidak buru-buru mematikannya. Karena yang tersisa bukanlah alur cerita, melainkan perasaan. Perasaan seseorang yang pernah mencintai habis-habisan. Pernah percaya bahwa selama dirinya cukup baik, cukup sabar, maka segalanya akan berakhir indah. Tapi hidup tidak selamanya berjalan seperti itu. Kisah tadi, jika dilihat secara sederhana, adalah kisah perpisahan. Satu orang pergi, satu orang tinggal, dan satu orang masuk di antara mereka. Sangat akrab hingga mungkin kita semua pernah mendengar, melihat, bahkan mengalaminya. Tapi yang membuat kisah ini berbeda bukanlah saat dia meninggalkan pria yang mengkhianatinya, melainkan cara dia pergi. Tanpa tangisan, tanpa memohon, tanpa membuat keributan untuk merebut kembali sesuatu yang sudah bukan miliknya. Dia memilih diam, dan menggunakan hidupnya sendiri untuk menjawab. Orang sering berpikir bahwa menjadi kuat berarti harus mengalahkan orang lain. Tapi sebenarnya, kekuatan terbesar adalah saat kau tidak lagi perlu mengalahkan siapapun. Dia tidak menoleh ke belakang, tidak bertanya mengapa, juga tidak menunggu penjelasan. Karena jauh di lubuk hatinya dia paham, ada hal-hal yang semakin ditanya, hanya akan semakin sakit, semakin digenggam, hanya akan semakin hilang. Jadi dia melepaskannya. Melepaskan bukan karena lemah, tapi karena sudah cukup sadar untuk tahu mana yang pantas dan mana yang tidak. Lalu dia memulai kembali. Bukan memulai dengan cinta yang baru, tapi memulai dengan versi baru dari dirinya sendiri. Itulah yang paling berharga. Dalam hidup ini, kau mungkin akan bertemu banyak orang. Ada yang datang untuk mencintaimu, ada yang datang untuk mengajarimu, dan ada juga yang datang untuk membuatmu sadar bahwa kau tidak bisa meletakkan seluruh hidupmu di tangan orang lain. Satu-satunya hal yang bisa kau genggam dengan pasti hanyalah dirimu sendiri. Jadi, jika suatu hari nanti kau berdiri di depan sebuah pintu seperti yang pernah dia hadapi, satu sisi adalah keakraban, masa lalu, dan semua yang pernah kau kira akan abadi, sisi lainnya adalah ketidakpastian, kesendirian, dan memulai dari nol. Semoga kau punya cukup keberanian untuk memilih dirimu sendiri. Karena pada akhirnya, bukan orang yang bertahan yang menjadi pemenang, melainkan orang yang berani melangkah pergi saat hatinya sudah tidak lagi di sana. Kisah ini berakhir, tapi mungkin perjalanan kita masing-masing belum. Dan siapa tahu, setelah mendengar kisah ini, kau akan menyadari satu hal yang sangat sederhana tapi juga sangat sulit. Kebahagiaan bukanlah tentang mempertahankan seseorang, melainkan tentang tidak kehilangan dirimu sendiri demi siapapun.